Jadi laki-laki 76 tahun datang ke klinik dengan keluhan penurunan pendengaran sejak 1 tahun sebelum masuk rumah sakit. Pasien tidak bisa memahami perkataan apalagi jika suasananya ribut dan kerumunan. Pasien pensiunan bekerja dengan paparan suara yang tinggi. Pada pempis, vitalitasnya normal. Nah, kira-kira diagnosisnya apa nih? Tahu nggak? Ya, jadi jawabannya adalah si Prebiaskusis. Nah, gimana nih? Jadi solving way-nya adalah laki-laki di atas 60 tahun datang dengan penurunan pendengaran. Nah, kemudian ada kata kuncinya, si cocktail party deafness. Ini. Jadi nggak bisa memahami perkataan apalagi jika suasananya ribut dan kerumunan. Nah, ini nama kerennya adalah si cocktail party deafness. Nah, jadi kalau ada pasien di atas 60 tahun, penurunan pendengaran datang dengan cocktail party deafness, nah itu udah khas sekali dia mengarah ke si Prebiaskusis. Nah, jadi jawabannya adalah Prebiaskusis. Dengan solvingnya tadi udah kita jelaskan. Nah, jadi Prebiaskusis itu apa? Dia adalah suatu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yang terjadi pada pasien di atas 60 tahun. Nah, apa yang terjadi pada si Prebiaskusis ini? Terjadi degenerasi dari sel rambut organ korti. Nah, dan terjadi atrofi pada stria vascularis. Nah, jadi Prebiaskusis ini kasnya gimana? Dia penurunan pendengarannya itu akan bilateral, artinya langsung kena ke kedua telinga. Dan dia simetris, artinya telinga kiri dan kanan itu dia parahnya itu sama. Nah, kemudian bisa ada gejala tinnitus, dan kata kuncinya ada si cocktail party deafness. Nah, gampangnya biar nggak terbalik, ya kan? Ingat aja, deafness itu kan tuli. Nah, party artinya dia tulinya itu di pesta atau di tempat yang ramai. Nah, biar kalian nggak terbalik sama si parakusis Willisi. Jadi ingat aja, cocktail party deafness artinya dia tuli di tempat yang ramai atau dia malah nggak nyaman itu di tempat yang ramai. Nah, selain itu ada namanya si recruitment. Nah, recruitment itu adalah kalau pasiennya itu mendengar suara yang keras, dia akan merasa telinganya itu nyeri. Nah, itulah khas untuk si Prebiaskusis. Kemudian pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan pemeriksaan dengan Karputala, didapatkan adanya tuli sensori neural, kemudian bisa dengan audiogram ataupun audiometri struktur. Nah, kemudian untuk diagnosisnya bisa dengan otoskopi, tapi biasanya nggak begitu khas untuk otoskopinya. Kalau Prebiaskusis ini dia biasanya lebih khas di klinisnya. Nah, kemudian bisa dengan Karputala ataupun bisa dengan audiometri. Untuk terapinya cukup dengan alat bantu dengar, speech reading, ataupun auditory training. Oke, kalau pilihan lainnya, si otosklerosis ini dia juga adalah suatu penyakit degeneratif. Nah, tapi penyakit degeneratifnya itu dia kenanya itu di usia yang lebih muda. Jadi dia kenanya itu di usia di atas 35 tahun biasanya. Nah, kemudian otosklerosis ini gimana? Mirip dia sama si Prebiaskusis. Sama-sama dia penurunan pendengarannya itu bilateral. Tapi bedanya kalau si otosklerosis ini dia biasanya asimetris. Nah, maksudnya gimana? Jadi dia dua-duanya telinga kiri sama kanannya itu ada gangguan. Tapi keparahannya itu berbeda. Misalnya kirinya itu lebih parah atau kanannya itu lebih parah. Nah, kemudian bisa juga ada tinnitus. Khasnya apa? Ada namanya si parakusis Willisi. Nah, jadi parakusis Willisi ini apa? Kebalikan dari si cocktail party deafness. Nah, jadi kalau tadi cocktail party deafness kan dia tulinya itu di tempat yang ramai. Kalau si parakusis ini kebalikannya, dia malah lebih nyaman dengar di tempat yang ramai. Nah, itulah khas untuk si otosklerosis. Kemudian apalagi? Pada otoskopinya akan tampak gambaran khas di membran timpaninya. Namanya adalah si Schwarzschild. Atau flamingo pink side. Nah, gambaran khas untuk si otosklerosis. Nah, patofnya apa? Pada otosklerosis ini dia terjadi spongiosis atau kalsifikasi dari tulang stapes. Nah, makanya terapi kita adalah bisa kita berikan dulu anti remodeling tulang, contohnya kayak sodium fluoride, atau boleh lakukan staperektomi. Nah, itu untuk yang pilihan otosklerosis. Nah, parakusis Willisi udah kita bahas juga, dia adalah gambaran klinis khas untuk si otosklerosis, di mana pasiennya itu malah lebih nyaman dengar di tempat yang ramai.
Nah, kemudian ada vertigo. Nah, vertigo itu dia klinisnya pasti pusing berputar. Sementara pada pasien kita nggak ada tuh pusing berputar, berarti bukan si vertigo. Nah, kemudian ada tinnitus. Tinnitus pasti ada keluhan telinga berdenging. Sementara di soal ini nggak ada. Jadi jawabannya adalah si Fabius-Busis untuk nomor 96. Oke, lanjut kita nomor 97. Oke, ditanya diagnosis. Jadi pasien laki-laki 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keluar cairan dari telinga kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan disertai penurunan pendengaran dan telinganya terasa penuh. 6 bulan yang lalu, pasien mengalami keluhan yang sama di telinga yang sama. Pada pemeriksaan telinga, tampak sekret mukopurulen di liang dan perforasi membran timpani yang sentral. Nah, jadi diagnosisnya adalah jadi dia adalah OMSK yang aman dan aktif. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sofrimainya gimana? Jadi ada pasien datang dengan keluhan keluar cairan dari telinga kanan udah 1 minggu. Artinya masih ada keluar cairan dari telinganya. Berarti dia masih aktif. Nah, kemudian keluhannya itu ada penurunan pendengaran dan telinganya terasa penuh. Dan 6 bulan yang lalu, pasiennya udah ada keluhan yang sama di telinga yang sama. Nah, berarti ini udah si kronis atau udah si OMSK. Nah, berarti sampai sini kita udah tahu dia OMSK yang aktif karena masih ada keluhan keluar cairan dari telinga. Nah, kemudian pada pemeriksaannya tampak perforasi membran timpani sentral. Nah, ingat lagi, kalau dia perforasi yang sentral, berarti dia adalah tipe yang aman. Nah, jadi jawabannya adalah OMSK aman aktif. Nah, jadi kita bahas OMSK. Jadi OMSK atau otitis media suppuratif kronis merupakan suatu radang kronis pada telinga tengah. Nah, jadi biasanya OMSK ini dia adalah lanjutan dari omah yang pengobatannya itu tidak sempurna atau tidak selesai. Nah, biasanya kita bilang OMSK ini apabila omahnya itu udah berlangsung di atas 2 atau 3 bulan. Nah, jadilah dia si OMSK. Nah, jadi OMSK ini bisa dia pasiennya itu datang dengan keluhan otore atau sekret yang keluar terus-menerus. Biasanya di atas 2 minggu tuh. Jadi sekretnya itu keluar terus-menerus di atas 2 minggu. Nah, untuk OMSK dia dibagi jadi 2 tipe. Ada yang tipe aman atau tubotimpani dan ada yang tipe bahaya atau atikoantral. Nah, bedainnya gimana? Bedainnya cuman dari letak perforasinya. Jadi kalau yang tubotimpani atau yang tipe aman, nah itu perforasinya itu di sentral dia. Di sentral atau namanya adalah pars tensa. Nah, kalau yang tipe bahaya atau yang atikoantral, dia perforasinya itu di marginal atau di pinggir. Nah, atau dia namanya adalah pars flaccid untuk yang tipe bahaya. Nah, selain itu pada yang tipe bahaya bisa juga kita jumpai adanya kolesteatoma. Nah, kalau udah ada kolesteatoma itu juga udah masuk dia ke yang tipe bahaya. Nah, jadi bedainnya gimana OMSK sama si OMA? Jadi bedainnya itu dari onsetnya. Nah, OMA itu biasanya dia di bawah 2-3 bulan. Nah, kemudian untuk OMSK biasanya dia di atas 2-3 bulan. Kemudian biasanya keluhan pada OMSK itu adalah keluhan otore atau keluarnya cairan dari telinga biasanya di atas 2 minggu. Nah, jadi OMSK itu bisa dia ada jaringan granulasi karena terjadinya inflamasi yang kronis. Nah, kemudian bisa juga nanti karena ada perforasi dan keluarnya cairan dari telinga yang persisten. Dapat terjadi dengan ataupun tanpa kolesteatoma. Nah, penyebabnya apa si OMSK ini? Bisa karena trauma, terjadi perforasi. Bisa karena iatrogenik. Dan paling seringnya itu karena OMA yang berkelanjutan. Nah, kalau dia penyebabnya adalah OMA, penyebab tersering dari si OMSK ini adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini udah kita bilang tadi penyebab terseringnya kalau infeksi dia adalah si Pseudomonas yang merupakan bakteri aerob. Nah, kalau bakteri anaerob bisa dia penyebabnya adalah si Bacteroides fragilis. Nah, kemudian bisa juga penyebabnya jamur, si Aspergillus ataupun si Candida, tapi jarang dia. Nah, jadi patogenesisnya biasanya dari si OMA, kemudian terjadi peradangan yang kronis, sehingga terjadilah jaringan granulasi dan destruksi terhadap struktur di sekitarnya. Nah, kemudian ini yang tipe aman, udah kita bahas tadi, yang tipe aman itu dia perforasinya di sentral atau di pars tensa. Nah, untuk yang tipe
aman dia ada dua manifestasi klinis. Bisa dia namanya permanent perforation syndrome atau bisa dia persistent mucosal disease. Nah, kalau yang permanent perforation syndrome karena terjadi perforasi, dapat mengakibatkan terjadinya dry ear. Nah, jadi telinganya itu akan kering. Nah, kalau yang si persistent mucosal disease, jadi terjadi perubahan pada mukosa. Nah, sehingga terjadi apa? Terbentuklah jaringan fibrosis, granulasi, atau polip. Nah, kalau yang persisten mukosa ini dia biasanya pada pasien-pasien yang imunocompromised. Nah, kalau yang bahaya tadi dia adalah perforasinya di marginal atau di pinggir atau di pars flaksid. Nah, kalau yang tipe bahaya juga ada dua tipe, dia ada dua manifestasi klinis. Bisa dia yang tympanomastoid ataupun cholesteatoma. Nah, kalau yang tympanomastoid ya udah kita temukan adanya perforasi di atik atau di marginal. Nah, biasanya sering dia menyebabkan komplikasi dari mastoiditis. Nah, kalau yang tipe cholesteatoma akan kita jumpai adanya cholesteatoma di liang telinganya. Nah, cholesteatoma ini apa? Cholesteatoma ini dia adalah epitel yang tumbuh di tempat yang nggak seharusnya. Jadi cholesteatoma ini dia sifatnya sangat destruktif, makanya dia masuk ke yang tipe bahaya. Nah, pilihan lainnya gimana? Kalau oma resolusi, dia pasti onsetnya itu masih di bawah 2-3 bulan. Kemudian udah resolusi, artinya sekretnya itu pasti udah berkurang. Sementara di soal ini tadi masih aktif dia, sekretnya masih banyak. Nah, kemudian oma perforasi, sama, dia pasti di bawah 2-3 bulan. Nah, kemudian aman yang tipe tenang. Yes. OMSK amannya itu benar, tapi tipe tenangnya itu salah, karena pada pasiennya masih dijumpai banyaknya sekret yang keluar. Nah, kemudian ada OMSK bahaya, salah, karena pada pasien dia perforasinya itu di sentral. Kalau bahaya harusnya dia perforasinya itu di marginal. Makanya jawabannya adalah OMSK yang aman dan aktif. Oke, lanjut nomor 98. Ditanya diagnosis lagi, ya kan? Nah, jadi ada laki-laki 28 tahun datang dengan keluhan telinga berdenging atau tinnitus sudah 1 jam. Pasien adalah seorang anggota kepolisian yang sedang latihan menembak. Pada otoskopi hasilnya normal, vital sign juga normal. Nah, kemungkinan diagnosisnya adalah ya si trauma akustik. Nah, jadi solving way-nya gimana? Ya kan, solving way-nya pasien datang dengan tinnitus. Boleh dia tinnitus atau boleh dia penurunan pendengaran sejak 1 jam. Nah, 1 jam ini artinya dia baru terjadi, artinya dia akut nih. Nah, kemudian dia sebelumnya ada riwayat latihan menembak. Nah, latihan menembak ini dia keras, berarti ada riwayat terpapar bunyi yang sangat keras dan akut. Nah, itulah makanya yang kita pikirkan dia adalah trauma akustik. Nah, jadi trauma akustik ini apa? Trauma akustik ini dia adalah disebabkan oleh karena paparan suara keras yang menyebabkan kehilangan pendengaran secara bisa dia permanen. Nah, biasanya paparan suara ini sangat keras di atas 140 desibel. Nah, kemudian trauma akustik ini dia harus akut. Ingat, dia harus akut, tidak boleh kronis. Nah, ini nanti untuk membedakan apakah dia adalah si trauma akustik atau si NIHL. Jadi DD-nya adalah si NIHL atau noise induced hearing loss. Nah, NIHL sama dia ada riwayat terpapar dengan suara yang bising. Nah, bedanya gimana? Kalau si NIHL dia itu kronis, artinya dia terpapar suara bising itu dalam jangka waktu yang lama, bisa dia 5 tahun atau 10 tahun. Dan biasanya bising ini dia nggak sekeras si trauma akustik. Jadi trauma akustik kan biasanya dia di atas 140 desibel, ya kan? Nah, kalau si NIHL itu biasanya dia cuman 80-an sampai 90-an desibel, jadi nggak sampai 140 desibel. Nah, itu bedanya. Nah, tapi beda yang paling penting itu adalah NIHL dia kronis. Nah, kalau trauma akustik dia akut dalam hitungan jam sampai dalam hitungan hari. Nah, kalau NIHL nanti contohnya di soal dibilang pasiennya itu dia adalah pekerja pabrik yang sudah bekerja misalnya 10 tahun. Nah, kemudian datang dengan keluhan penurunan pendengaran. Nah, itu baru kita
pikirnya adalah ke si NIHL. Nah, kemudian si NIHL, dia ada namanya batas pajanan maksimal per hari. Nah, jadi kalau misalnya dia bekerja dalam lingkungan yang 85 desibel, maksimalnya itu adalah 8 jam per hari. Nah, kalau naik 3 desibelnya, jadi 88, waktunya itu akan kurang setengah. Nah, jadi ini dari 8 jam sisa 4 jam. Nah, kalau dia 91 desibel, artinya ini naik 3 lagi, ini sisa 2 jam per hari yang boleh terpapar. Nah, kalau dia 94 desibel, dia hanya boleh 1 jam per hari. Jadi kalau dia naik 3 desibel, waktunya itu akan kurang setengah per hari. Nah, itu adalah si NIHL. Nah, pada trauma akustik apa yang terjadi? Terjadi robekan dari si membran intrakoklea. Nah, jadi yang terjadi itu bukan ruptur membran timpani. Ingat, karena si trauma akustik ini dia adalah tuli sensori neural. Dia masuknya itu ke tuli sensori neural. Nah, jadi yang terjadi adalah rupturnya atau robeknya membran intrakoklea, bukan ruptur membran timpani. Nah, yang lainnya gimana? Yang B, ruptur membran timpani, salah. Karena pada pasien otoskopinya normal. Kemudian Meniere DC salah, karena pada Meniere itu ingat harus ada triasnya. Ada vertigo, ada tinnitus, dan ada tuli sensori neural. Sementara pada pasiennya itu nggak ada keluhan vertigo. Nah, kemudian idiopatik sudden sensory neural hearing loss. Salah juga, kalau idiopatik itu artinya kita nggak tahu penyebabnya. Nah, sementara pada pasiennya itu penyebabnya udah pasti, jelas, karena ada kena trauma akustik. Nah, kemudian trauma telinga juga salah, karena pasiennya itu nggak ada riwayat trauma fisik. Jadi jawabannya adalah si trauma akustik. Oke, 99, ditanya diagnosis pada kasus. Jadi laki-laki usianya 25 tahun, datang dengan keluhan keluar cairan dari hidung yang berbau sejak 6 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada daerah pipi, terutama jika jika posisi kepalanya menunduk. Pada rinoskopi anterior didapatkan mukosa udem dan sekrek mukopuluren didapatkan didapatkan pada konka inferior. Apa diagnosis pada kasus tersebut? Kira-kira apa nih? Keluhan keluar cairan dari hidung yang berbau. Udah 6 bulan. Kemudian mengeluhkan nyeri pada daerah pipi. Nah, kemudian pada rinoskopinya ada mukosa udem dan ada sekrek mukopurulen. Ya, jadi jawabannya adalah si sinusitis maxillaris yang kronis. Nah, jadi gimana solving way-nya? Jadi pasien datang dengan keluhan keluar cairan dari hidung yang berbau, ya kan? Udah 6 bulan nih, 6 bulan artinya dia udah yang kronis, karena udah di atas 3 bulan. Nah, ingat, kalau dia di atas 3 bulan, dia udah jadi yang kronis. Nah, kemudian pasiennya mengeluhkan ada nyeri pada daerah pipi, artinya itu adalah si sinusitis yang maxillaris. Nah, jadi jawabannya adalah sinusitis maxillaris kronis. Nah, jadi rhinosinusitis. Jadi untuk rhinosinusitis itu dia ada beberapa. Ada dia yang akut, ada yang kronis, ada yang entogen, dan ada yang jamur. Nah, kalau yang akut, kalau rhinosinusitis artinya bisa kita jumpai adanya gejala rinitis dan sinusitis. Nah, gejala rinitis ini contohnya apa? Ya udah kayak bersin-bersin, rhinore, ataupun hidung tersumbat. Nah, kalau gejala sinusitis ini contohnya apa? Kayak adanya keluar sekrek yang kental, kemudian hidungnya berbau, bau busuk, kemudian bisa dia anosmia atau hiposmia. Nah, kemudian ada nyeri tekan sinus. Nah, nyeri tekan sinus itu tergantung dia kenanya itu di sinus yang mana. Kalau dia kenanya itu di sinus maxillaris yang berada di pipi, ya udah otomatis gejalanya itu akan ada nyeri pada pipi. Nah, kalau dia kenanya itu di ethmoidalis atau yang di dekat mata, otomatis akan ada nyeri tekan kantus atau nyeri tekan di daerah sekitar mata. Nah, kalau dia kenanya di frontalis, otomatis dia akan ada nyeri di dahi atau nanti
Di soal bisa juga nanti ada keluhan pasiennya itu nyeri pada saat bersujud atau pada saat sholat. Nah, kalau untuk sphenoid, karena letaknya itu lebih ke belakang, nanti gejalanya itu nggak khas, cuman kayak gejala nyeri kepala pada umumnya. Nah, kemudian kalau yang akut ini artinya dia gejalanya itu kurang dari 1 bulan atau kurang dari 4 minggu. Nah, kalau dia kronis, dia udah di atas 3 bulan. Nah, gimana kalau dia di antara 1 sampai 3 bulan? Kalau dia di antara 1 sampai 3 bulan, itu dia jatuhnya adalah ke yang subakut. Nah, kemudian ada yang dentogen. Kalau yang dentogen ini penyebabnya adalah karena adanya infeksi gigi. Biasanya gigi yang ada di rahang atas. Nah, karena ada infeksi gigi, nanti infeksinya itu akan menyebar ke sinus. Paling seringnya adalah si sinus maxillaris, karena letaknya itu paling dekat. Nah, kemudian ada yang jamur. Kalau yang jamur ya udah penyebabnya bisa candida ataupun aspergillus. Biasanya ada faktor resiko pada pasien-pasien yang pakai antibiotik, pakai kortikosteroid, dan sebagainya. Nah, jadi sinus paranasal itu dia ada 4. Ada dia yang maxilla, frontal, ethmoid, sama yang sphenoid. Nah, bedanya itu cuma dari letaknya. Kalau yang maxilla itu ya udah yang di pipi. Kalau yang ethmoid itu yang di sekitar mata atau nanti di soal nyeri tekan kantus. Nah, kemudian ada yang frontal. Frontal itu yang di dahi. Dan ada yang sphenoid. Sphenoid itu dia yang di belakang, dia yang di posterior. Penyebab sinusitis banyak, bisa dia dari rinitis, polip, infeksi gigi, dan sebagainya. Nah, jadi ada si sinus maxillaris yang letaknya di pipi. Nah, sinus maxillaris ini dia adalah rongga sinus yang terbesar dan yang paling sering terkena infeksi pada orang dewasa. Nah, kemudian frontal itu dia yang di dahi. Kemudian sphenoid yang di belakang atau yang di posterior mata, dan yang ethmoid yang di sekitar kantus atau yang di dekat mata. Nah, kalau ethmoid ini yang paling sering terkena sinusitis pada anak-anak. Nah, untuk diagnosisnya gimana? Untuk diagnosisnya tadi bisa dari nyeri tekan sinus, ya kan? Kemudian apalagi? Bisa dari rinoskopinya. Kalau dia ada rinitis, bisa kita jumpai adanya koka yang udem. Nah, kemudian bisa apa lagi? Bisa dengan tes transiluminasi. Jadi gimana transiluminasi ini? Nah, jadi normalnya sinus itu dia adalah suatu rongga kosong. Jadi kalau kita sinari, misalnya ini senter ya kan, kita sinari di sinus maxilla, dia sinarnya itu akan tembus melewati tulang itu karena dia adalah suatu rongga kosong. Nah, pada keadaan sinusitis di mana rongga sinusnya itu udah terisi dengan cairan ataupun pus karena udah terjadi infeksi. Nah, udah terisi pus dia. Nah, jadi kalau kita sinarnya itu nggak akan bisa tembus lagi. Nah, inilah yang diperiksa pada pemeriksaan transiluminasi. Kemudian bisa dengan X-ray. Nah, X-ray ini dia ada beberapa posisi. Bisa dia posisi Waters. Nah, Waters ini dia yang paling bisa melihat paling banyak. Jadi Waters ini dia bisa melihat maxilla, bisa melihat frontal, dan bisa melihat ethmoid juga. Nah, kemudian bisa pakai Caldwell. Kalau Caldwell ini dia lebih ke frontal, tapi bisa juga dia untuk melihat sinus maxillaris. Nah, kemudian ada juga yang saddle lateral. Nah, kalau yang saddle lateral itu dia untuk melihat yang sphenoid sama yang ethmoid. Nah, tapi gold standarnya adalah dengan si CT scan. Terapinya gimana? Kita lakukan cuci hidung, kemudian boleh kita berikan dekongestan, steroid, politik, ataupun antibiotik. Nah, pilihan lainnya sinusitis akut salah, karena dia tadi gejalanya udah 6 bulan. Kalau akut itu dia di bawah 1 bulan. Nah, frontalis salah, karena frontalis itu harusnya nyerinya itu di dahi. Ethmoid juga salah, karena ethmoid itu nyerinya di daerah mata. Sphenoid juga salah, karena sphenoid itu dia tidak akan ada keluhan nyeri di pipi. Sementara pasiennya itu keluhannya nyeri di pipi. Jadi jawabannya adalah sinusitis maxillaris yang kronis. Oke, lanjut. Nomor 100, apa kemungkinan diagnosis pada pasien? Jadi laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan sulit buka mulut atau trismus sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai sulit menelan. Hasil pemeriksaan fisik dijumpai demam, suhunya 38,5. Pada regio submental, teraba edem kanan kiri, kulitnya tegang, hiperemis, dan ada fluktuasi. Nah, jadi kira-kira diagnosisnya adalah
yang mana nih? Abses yang mana? Ya, jadi jawabannya adalah si abses submandibula. Nah, solving way-nya gimana? Jadi solving way-nya, pasien datang dengan keluhan sulit buka mulut atau trismus, kemudian kita jumpai adanya fluktuasi. Nah, fluktuasi ini artinya apa? Artinya udah ada abses, ya kan? Nah, tinggal kita lihat absesnya yang mana nih? Katanya pada regio submental. Nah, submental itu di mana? Submental itu adalah di submandibula, sama dia. Jadi dia di submandibula ada fluktuasi. Ya udah, jawabannya adalah abses submandibula yang C. Nah, jadi untuk abses leher dalam ada 5. Ada abses peritonsil, parafaring, retrofaring, submandibula, sama angina ludovici atau Ludwig angina. Bedanya gimana? Bedanya dari letaknya. Nah, jadi abses peritonsil itu dia letaknya itu di sekitar tonsil. Gejalanya mirip dia sama tonsilitis. Jadi bedainya gimana? Bedainya kalau pada abses peritonsil, kalau udah terbentuk abses, dia akan mendorong uvula ke sisi yang sehat. Nah, jadi uvulanya itu akan terdorong ke sisi yang sehat. Nah, jadi kalau misalnya udah dibilang uvulanya itu udah terdorong, itu udah pasti udah abses, bukan tonsilitis lagi. Nah, kalau dia retrofaring, dia itu yang retro, artinya di belakang faring. Biasanya dia terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, untuk retrofaring akan dijumpai adanya fluktuasi di dinding belakang faring. Nah, kemudian ada parafaring. Nah, kalau parafaring ini dia adalah komplikasi dari abses lain. Jadi bisa dia abses peritonsil, jadi abses parafaring, atau bisa dia nanti retrofaring komplikasi jadi parafaring. Jadi parafaring ini dia adalah komplikasi dari abses lainnya. Nah, gejalanya gimana? Bisa kita jumpai adanya nanti pembengkakan di daerah angulus mandibula, karena dia letaknya itu dekat sama angulus mandibula. Nah, kemudian kalau abses submandibula itu akan kita jumpai adanya fluktuasi di daerah submandibula atau submental atau di bawah mandibula. Nah, DD-nya adalah si angina ludovici, letaknya sama-sama di submandibula. Nah, bedanya gimana? Bedanya kalau angina ludovici ini dia bukan suatu abses, tapi dia adalah suatu selulitis atau infeksi pada kulit. Makanya pada angina ludovici tidak akan ada fluktuasi. Nah, ingat, pada angina ludovici tidak akan ada fluktuasi. Tidak akan ada fluktuasi. Nah, kemudian khasnya adalah pada angina ludovici dia akan mengeluh, nanti pada saat kita raba akan terasa keras seperti papan dan akan mendorong lidah ke belakang. Itulah khas pada si angina ludovici. Nah, kalau untuk yang abses, baik peritonsil, retrofaring, parafaring, ataupun submandibula, ingat, semua abses itu terapi utamanya adalah dengan aspirasi abses ataupun dengan insisi drainase. Nah, setelah kita keluarkan absesnya, barulah kita berikan antibiotik dosis tinggi. Nah, kalau angina ludovici biasanya langsung kita berikan antibiotik dosis tinggi. Nah, jadi abses submandibula dia penyebabnya bisa karena dari gigi, bisa karena infeksi faring, dan sebagainya. Nah, ini gambarannya, jadi akan teraba nanti ada fluktuasi di daerah submandibula atau submental. Nah, kalau peritonsil, nampak ini, nanti uvulanya ini terdorong ke sisi yang sehat. Nah, ini kan si absesnya. Nah, kalau parafaring itu dia di dinding pinggir faring, dia biasanya dekat dengan angulus mandibula. Kemudian retrofaring ini biasanya dia nggak gitu nampak dari luar, dan ini yang submandibula. Oke, pilihan lainnya abses peritonsil. Abses peritonsil pasti uvulanya akan dibilang terdorong ke sisi yang sehat. Parafaring salah, akan ada benjolan atau ada benjolan di daerah angulus mandibula nanti. Angina Ludwig salah, karena pada angina Ludwig tidak akan ada keluhan fluktuasi. Sedangkan pada kasus dibilang tadi ada fluktuasi. Kemudian abses parotis juga salah. Parotis itu dia di daerah pipi. Biasanya penyebabnya adalah si mumps virus. Oke, lanjut kita ke TO2 nomor 191.
Nah, pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan. Jadi wanita 30 tahun datang dengan keluhan penurunan pendengaran udah 1 bulan. Pada otoskopinya normal, vitalsanya normal, garuk kutalanya didapatkan tuli sensori neural. Nah, jadi pemeriksaan selanjutnya adalah penurunan pendengaran, katanya dia tuli yang sensori neural, dari otoskopinya itu normal. Ya, jadi jawabannya adalah audiometri. Nah, kenapa? Solving way-nya adalah pasien datang dengan penuh pendengaran, kemudian katanya udah diperiksa garuk kutala, tuli sensori neural. Otoskopinya normal. Nah, jadi pemeriksaan apa yang kita lakukan? Audiometri. Kenapa? Karena kita mau menentukan derajat ketulian pada si pasien. Nah, jadi yang pas adalah si audiometri. Nah, jadi untuk pemeriksaan audiologi, ada dia namanya audiologi nada murni. Nah, kalau audiologi nada murni, ada namanya si ambang dengar. Nah, apa nih si ambang dengar? Nah, jadi ambang dengar ini dia adalah berapa sih desibel terendah yang bisa didengar si pasien pada frekuensi tertentu. Nah, contohnya gimana? Misalnya, pada frekuensi 500 Hz, berapa desibel sih yang paling rendah yang bisa didengar oleh si pasien? Nah, jadi pada audiologi nada murni ini akan diperiksa ambang dengar pada 4 frekuensi. Pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan 4000 yang kemudian akan dijumlahkan dan dibagi dengan 4. Nah, hasilnya akan dicocokkan dia yang mana sih? Nah, normalnya itu dia di bawah 25 desibel. Nah, di atas itu dia udah masuk ke tuli. Nah, gampangnya hafalnya itu adalah dia naik 15. Jadi ini naik 15. Ini 15, baru yang terakhir adalah naik 20. Nah, kemudian ini ada contoh audiogram. Nah, jadi gimana sih cara baca audiogram? Jadi pada audiogram itu dia ada 2 yang bisa kita lihat. Apakah dia air conduction ataukah dia bone conduction. Nah, kalau dia bone conduction itu dia yang garis putus-putus. Ini si BC. Nah, kalau AC atau air conduction, dia yang garisnya itu nggak terputus-putus. Nah, ini si AC. Nah, jadi normalnya itu AC sama BC itu harusnya dia lengket atau berhimpit. Nah, kayak si ini. Jadi AC sama BC itu harusnya berhimpit dia, nggak ada celah atau nggak ada gap. Dan nilainya itu normalnya itu harus di bawah 25. Nah, kayak yang ini. Kalau kita lihat yang ini, yang gambar nomor 1, ini AC sama BC-nya itu berhimpit. Kemudian kalau kita lihat dia nilainya itu di 0, artinya di bawah 25. Nah, jadi artinya dia normal. Nah, kalau yang nomor 2 kita lihat, dia berhimpit memang, si AC sama yang si BC itu berhimpit. Tapi kalau kita lihat, nilainya itu adalah 60. Nah, artinya udah di atas 25, udah nggak normal. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita lihat si BC. Nah, kalau BC-nya itu di bawah 25, artinya dia adalah si tuli campuran. Nah, kalau BC-nya di atas 25, terbalik. Maaf. Kalau BC-nya itu di bawah 25, kalau BC di bawah 25, dia adalah tuli konduktif. Nah, kalau BC-nya di atas 25, dia adalah tuli campur. Nah, jadi ini kan dia 60. 60 artinya dia di atas 25 BC-nya, artinya dia adalah suatu tuli campur. Nah, kemudian ini, yang ketiga ini, coba kita lihat. Nah, ini udah pasti nggak normal ini, karena dia BC sama AC-nya itu nggak berhimpit. Nah, sekarang kita lihat yang BC atau yang garis putus-putus. Nah, yang BC ini nilainya cuma 10, artinya di bawah 25. Berarti dia adalah suatu tuli konduktif. Nah, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini dia juga nggak normal karena dia nggak berhimpit. Kita lihat yang garis putus-putus. Ini nilainya adalah 60. Artinya dia di atas 25. Makanya dia adalah suatu tuli campuran. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan lainnya bisa dengan audiologi khusus. Nah,
audiologi khusus ini ada si BERA sama si OAE. Nah, BERA sama OAE dua-dua dilakukan pada anak-anak yang biasanya nggak kooperatif sebagai screening pada anak-anak. Nah, kemudian ada audiometri impedance. Kalau audiometri impedance ini biasanya diperiksa pada kasus kayak timpanosklerosis. Kemudian ada audiometri tutur, di mana nanti pasiennya itu disuruh dengar suatu tape, kemudian disuruh ngulang kata-kata yang disebutkan di tape. Nah, kemudian dicocokkan sama hasilnya. Nah, untuk pilihan lainnya, si BERA salah, karena BERA itu dilakukan sebagai screening yang biasanya dilakukan pada anak-anak yang nggak kooperatif. Kemudian CT scan, MRI, dan USG itu nggak bisa menentukan derajat kepulian. Jadi jawaban kita adalah audiometri. Oke, lanjut 192 ditanya mekanisme terjadinya penyakit di atas. Jadi anak 8 tahun dibawa dengan keluhan keluar cairan dari kedua telinga. Pasien sering dikorek kupingnya dan senang berenang. Pasien mengeluh nyeri pada saat membuka mulut dan mengunyah. Pada pemeriksaan otoskopi ada sekrek pada liang telinga yang hiperemis dan membran timpaninya itu dalam batas normal. Nah, kira-kira gimana nih mekanismenya? Nah, apa nih diagnosanya kira-kira? Diagnosanya dulu. Diagnosanya kira-kira adalah, kata kuncinya dia senang berenang. Ya, dia adalah si OE diffusa atau nama lainnya si swimmer ear. Nah, jadi pada swimmer ear mekanisme yang terjadi adalah yes. Jadi mekanismenya adalah masterasi akibat berenang. Nah, dengan kenapa bisa OE diffusa? Nah, jadi solving way-nya adalah pasien anak, ya kan, datang dengan keluhan keluar cairan dari kedua telinga. Pasien sering dikorek kupingnya dan senang berenang. Nah, kalau senang berenang ini biasanya di otak kita langsung si swimmer ear atau si otitis eksterna yang difus. Nah, kemudian ada juga pasiennya mengeluhkan nyeri pada saat membuka mulut dan mengunyah. Itu juga biasanya adalah gejala pada si otitis eksterna. Nah, kemudian pada pemeriksaan otoskopi katanya liang telinganya hiperemis. Jadi berarti udah tau lah kita infeksinya itu di liang telinga. Udah fix lah ini si OE yang diffusa. Karena pada yang circumscripta pasti nanti dibilang akan dijumpai kayak bisul atau benjolan yang batasnya tegas. Nah, kalau katanya cuma hiperemis, artinya dia yang diffusa. Nah, jadi mekanismenya apa? Adalah maserasi akibat berenang, karena dia adalah si swimmer ear. Nah, yang lain gimana? Kalau infeksi pada liang telinga karena trauma, folikel rambut pada liang telinga, trauma akibat korekan kuping, nah itu adalah mekanisme pada OE yang circumscripta, bukan yang diffusa. Karena yang diffusa itu paling sering dia penyebabnya adalah berenang atau si swimmer ear. Nah, kalau oklusi tuba eustachius itu adalah mekanisme pada si otitis media. Jadi jawabannya adalah maserasi akibat berenang. Nah, kalau otitis media efusi, salah. Kenapa? Karena pada otitis media efusi, pasiennya itu biasanya keluhannya itu adalah telinganya itu terasa penuh. Nah, kemudian apalagi pada saat otoskopi, biasanya akan kita jumpai adanya gambaran air bubble kalau pada si otitis media efusi. Sedangkan pada kasus ini otoskopinya itu yang kelainan adalah pada liang telinga. Nah, jadi dia adalah yang otitis eksterna, bukan otitis media. Jadi jawabannya adalah si cacing. Nah, jadi otitis eksterna itu dia ada 3, ya kan? Ada yang circumscripta, diffusa, sama yang maligna. 3-tiganya itu keluhannya sama. Pasti ada nyeri tarik auricula atau nyeri tekan tragus. Itu khas pada si otitis eksterna. Nah, yang sekarang kita bahas adalah yang diffusa atau nama lainnya adalah si swimmer ear. Nah, penyebabnya siapa? Paling sering si pseudomonas. Dan biasanya terjadi pada keadaan telinga yang lembab dan hangat. Nah, makanya dia seringnya itu adalah pada pasien-pasien yang berenang. Nah, kemudian gejalanya gimana? Gejalanya tadi sama, ya kan? Ada nyeri tarik auricula atau nyeri tekan tragus. Nah, pada otoskopi akan kita tampak dia nanti liang telinganya itu kesannya sempit.
Nah, karena terjadi udem yang generalisata dia. Jadi yang telinganya itu akan sempit, kemudian hiperemis, dan bisa ada eksudat. Nah, terapinya gimana? Kita berikan antibiotik topikal. Biasanya pilihan kita adalah si ofloxacin. Oke, lanjut 193. Pemeriksaan lab, diagnosis pada pasien ini adalah laki-laki 55 tahun, datang dengan keluhan mulut mentong, udah 6 jam. Keluhan disertai nyeri pada telinga, dan bertambah parah ketika daun telinga ditarik dan keluar cairan kuning kental dari telinga. Pasien ada riwayat DFT kedua. Oke, udah jelas ya, ini si maligna, sangat khas sekali. Solvingway-nya gimana? Ada nyeri tarik auricula, itu udah pasti dia ke OE, nggak usah ditawar-tawar lagi, udah pasti OE. Kemudian apalagi pasien usia tua, datang dengan udah mulut mencong, kemudian ada riwayat DM tipe 2, udah pasti dia yang maligna. Jadi jawabannya adalah OE yang maligna. Nah, jadi OE tadi udah kita bahas yang difus, sekarang kita bahas yang maligna atau necrotizing OE. Nah, yang malignan ini dari namanya aja dia udah malignan, artinya dia yang paling jelek. Nah, yang malignan ini dia biasanya terjadi pada pasien-pasien yang usianya tua atau pasien-pasien yang imunokompromis. Contohnya, pasiennya itu ada DM atau dia ada HIV. Nah, jadi OE ini, yang malignan ini, dia klinisnya itu paling jelek. Jadi sering dia nanti ada sekret yang banyak. Kemudian bisa kita jumpai nanti adanya jaringan granulasi. Nah, jaringan granulasi ini kayak ini nih. Di ini. Nah, jelek dia telinganya. Kemudian apalagi? Kemudian kalau misalnya udah berat, bisa pasiennya itu datang dengan keluhan Bell's palsy, kayak Bell's palsy dia, karena udah kena ke nervus 7-nya. Nah, jadi pasiennya itu bisa datang dengan keluhan mulut mencong. Kemudian bisa juga pasiennya itu datang dengan keluhan vertigo atau gangguan mastikasi. Nah, kalau misalnya dia udah yang malignan, pasiennya itu udah wajib kita rawat inap karena udah harus dilakukan debri demam, ya kan, harus dibersihkan nih telinganya. Nah, kemudian apalagi? Kita berikan antibiotik yang sistemik. Nah, biasanya si Cipro, injeksi 3 kali 400 mg, atau bisa juga yang per oral 2 kali 750 mg. Kemudian boleh kita tambahkan yang topikal kayak si ofloxacin. Nah, jadi yang otitis eksterna ini dia bisa progresif dia ke membran timpani. Nah, jadi kalau misalnya dia progresif ke membran timpani, kalau dia progresif ke membran timpani, bisa nanti dia membran timpaninya itu jadi kemerahan dan keras. Nah, jadi gimana bedain sama si OMA kalau udah kayak gini? Nah, bedainnya bisa dengan otoskopi pneumatik namanya. Tapi ini nice to know. Oke, nah pilihan lainnya OMSK salah karena pasiennya ini tadi dia masih nggak dibilang ya onsetnya, tapi pasiennya udah khas, dia udah jelas ada nyeri tarik auricula. Nah, sedangkan kalau OMSK ini pasti nggak ada nyeri tarik auricula dan biasanya lebih dari 3 bulan. OMA juga salah karena pasiennya udah pasti OE. Bell's palsy juga salah meskipun pasiennya itu datang dengan keluhan mulut mencong. Kenapa? Karena pada Bell's palsy pasti tidak ada keluhan telinga. Nah, murni dia keluhan mulut mencong. Sedangkan pada pasiennya dia ada keluhan keluar sekret dari telinga. Nah, jadi jawaban kita tetap adalah OE yang maligna. Kolesteatoma dijumpai pada OMSK yang tipe bahaya. Jadi jawabannya adalah OE maligna. Lanjut 194, apa yang mendasari terjadinya kelainan tersebut? Jadi anak 7 tahun ada benjolan di belakang telinga kanan. Awalnya pasiennya itu kena infeksi saluran napas bagian atas dan nyeri tenggorokan yang membaik dengan PCT. Pada otoskopi ditemukan kanalis eksterna normal. Kemudian katanya membran timpaninya itu perforasi. Nah, ada benjolan di belakang telinga dan nyeri. Nah, kira-kira jawabannya adalah ya, jawabannya adalah D. Jadi ada proses inflamasi dari antrumastoid. Nah, gimana nih? Jadi solving way-nya ada pasien datang dengan adanya benjolan di belakang telinga kanan. Nah, kalau kita ingat anatominya,
belakang telinga itu adalah si mastoid. Nah, kemudian sebelumnya pasiennya itu ada ispa dan ada nyeri tenggorokan. Kemudian katanya membran timpaninya ini udah perforasi. Nah, kita curigai sebelumnya itu pasiennya ada OMA ataupun bisa dia OMSK yang udah komplikasi sekarang ke belakang telinganya. Nah, paling sering itu komplikasi OMA atau OMSK ke belakang telinga itu menyebabkan namanya si mastoiditis. Karena kita ingat lagi, mastoid itu dia letaknya di belakang telinga. Nah, benjolan di belakang telinga, kemudian ditemukan ada benjolan di belakang telinga dan nyeri grafik, dia adalah si mastoiditis. Nah, jadi jawabannya adalah adanya inflamasi di antrum mastoid. Jadi mastoiditis dia adalah infeksi yang sampai dia ke belakang telinga. Paling sering dia adalah komplikasi dari OMA ataupun bisa dari OMSK. Etiologinya tersering adalah Streptococcus ataupun bisa Staphylococcus. Nah, gejalanya pasti akan dijumpai tanda-tanda radang di mastoid. Bisa ada merah, nyeri, hangat, dan sebagainya. Nah, diagnosisnya apa? Bisa pakai X-ray atau bisa pakai CT scan atau MRI. Nah, untuk X-ray pada mastoiditis ada namanya dia posisi scalar ataupun Stanford. Nah, jadi untuk X-ray-nya dia posisinya adalah scalar atau Stanford untuk mastoiditis. Nah, bisa juga dia pakai CT scan atau MRI. Nah, terapinya gimana? Kita berikan antibiotik dulu. Nah, antibiotiknya biasanya kita berikan yang broad spectrum, kayak amoxicillin, amoxiclav, ceftriaxone, cefotaxime, atau kalau misalnya dia alergi pada penisilin, boleh kita berikan clindamycin. Nah, kalau misalnya dengan medikamentosa nggak membaik, barulah kita lakukan mastoidektomi. Nah, pilihan lainnya, inflamasi dari auricula. Auricula itu kan kulit telinga. Dia adalah si selulitis. Nah, inflamasi dari kanalis acusticus internus, dia mengarahkan ke si OMA. Inflamasi dari cavum timpani juga mengarahkan ke si OMA. Proses inflamasi dari kanalis acusticus externus, dia adalah COE, bukan OME. COE. Oke, lanjut 195, apakah diagnosis pasien? Seorang anak 4 tahun datang ke IGD dengan keluhan nggak bisa nafas sudah 6 jam. Pasien diketahui makan biji-bijian ke mulutnya dan tiba-tiba tercekik dia nggak bisa nafas. Beberapa saat kemudian pasien bisa nafas, tapi sesak dan batuk kalau bergerak. Pada PEPFIS-nya, RR-nya itu meningkat 40. Nggak ada perpetalitat dan audible slap. Auskultasinya didapatkan adanya aspirasi memanjang dan suara vesikuler menurun pada paru kiri. Nah, kira-kira ini corpus alienumnya ini di mana? Ya, udah mantap lah ya. Corpus alienumnya itu adalah di bronchus. Nah, kenapa? Nah, solvingly-nya pasien, apalagi anak-anak ya kan, datang dengan keluhan tersedak. Ada riwayat tersedak. Kemudian datang dengan keluhan nggak bisa nafas. Kemudian batuk. Kemudian katanya tidak ada palpitaritat dan audible flap. Palpitaritat dan audible flap dia adalah keluhan khas untuk si trachea. Nah, jadi nggak ada, ini artinya dia adalah khas pada trachea. Jadi kalau nggak ada, berarti dia bukan di trachea. Jadi yang trachea udah pasti salah. Nah, kemudian apalagi katanya ada ekspirasi memanjang dan suara vesikular yang menurun, tapi hanya pada satu paru. Artinya dia cuma terjadi, dia bendanya itu obstruksi kenanya di satu paru. Nah, jadi di otak kita dia kenanya adalah pada si bronchus. Nah, kenapa nggak bronchiolus? Karena dia jarang kena sampai si bronchiolus. Bronchiolus itu dia terlalu kecil, biasanya dia hanya sumbat ke si bronchus. Jadi jawabannya adalah si bronchus. Nah, jadi corpus alienum ini banyak, bisa dia di laring, bisa dia trachea, bronchus, hidung, orofaring, dan hipofaring. Nah, kalau di laring, kalau dia total, pasiennya itu akan asfiksia. Nah, kalau dia masih parsial, biasanya pasiennya itu pasti ada keluhan serak. Nah, karena di laring itu kan ada pita suara. Jadi pasiennya itu pasti ada keluhan suaranya parau ataupun suaranya serak. Nah, kemudian trachea itu khasnya adalah adanya palpitaritat dan audible slap, khas di trachea, ingat.
Nah, kemudian kalau bronkus, dia pasti kenanya itu hanya di satu paru dia. Meskipun dia paling sering itu dia kenanya di paru kanan atau bronkus kanan. Nah, kalau di hidung pasti ada gejala nanti hidungnya tersumbat, rhinore, tapi hanya di satu hidung, kemudian bisa ada mimisan. Nah, kalau di orofaring dia pasti ada gejala nyeri menelan dan sebagainya. Nah, jadi pada laring itu dia yang paling sering menyebabkan kematian. Pasti ada gejala suara serak karena ingat ada pita suara. Kemudian bisa menyebabkan stridor ataupun dipno. Nah, kalau trakea pasti ada audible slap ataupun papillary cut. Nah, audible slap ini apa? Audible slap ini adalah pada saat kita auskultasi akan terdengar suara seperti hentakan di trakea. Nah, kalau papillary cut itu dia waktu saat kita raba, nanti dia akan teraba seperti adanya hentakan. Nah, kemudian pada bronkus itu dia paling seringnya kena di bronkus kanan. Nah, katanya ada triasnya. Triasnya itu ada wheezing, tapi yang unilateral. Ingat, unilateral, kemudian ada penurunan suara nafas yang unilateral juga, dan ada batuk. Nah, kalau laring pasti dia ada suara serak dan ada stridor. Nah, kalau trakea pasti ada papillary cut dan audible slap. Bronkiolus itu jarang, dia terlalu kecil di bawah. Kalau hipofaring biasanya ada disfagia atau nyeri penelan. Jadi jawabannya adalah kortal pada si bronkus. Oke, 196. Diagnosis yang tepat. Jadi perempuan 30 tahun datang dengan keluhan utama nyeri di lidah udah 3 hari. Lidahnya itu terasa perih saat makan. Pasien merupakan perokok aktif. Kemudian vital sign-nya itu dalam batas normal. Kemudian pada gambarnya kita lihat gambar di samping. Nah, kira-kira nih diagnosisnya apa nih? Clue-nya adalah kelainannya itu yang ini. Clue-nya, kelainannya itu adalah yang merah, bukan yang putih. Kira-kira apa ini? Jawaban lainnya? Ada jawaban lain nggak? Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi solving way-nya, nah ini sebenarnya kasusnya jarang juga ya kan keluar. Nah, bisa dibilang next to no lah, tapi nggak susah kok. Nah, jadi pasiennya itu datang dengan keluhan nyeri di lidah dan lidahnya terasa perih. Artinya ada glossitis, kan? Nah, glossitis, artinya ada glossitis. Glossitis itu cuma ada 2 di sini. Nah, yang mana nih kira-kira? Nah, kalau kita lihat di gambar, ini kelainannya itu adalah yang merah. Nah, yang merah ini letaknya di tengah. Jadi jawabannya adalah yang median rhomboid glossitis. Nah, yang lainnya gimana? Oke, kita bahas di belakang. Jadi kelainan lidah itu ada namanya si glossitis. Jadi glossitis ini apa? Jadi akan dia muncul keluhannya itu kayak nyeri di lidah, kemudian bisa ada iritasi, kemudian apalagi bisa dia gangguan pengecapan, atau bisa dia nanti lidahnya itu rasanya itu kayak ada rasa-rasa besi, metallic taste. Nah, kemudian untuk si glossitis ini banyak dia. Ada dia yang median rhomboid, ada yang atropik, ya kan? Kemudian bisa juga nanti ada keluhan leukoplakia, geographic tongue, ataupun ada namanya si ankyloglossia. Nah, kalau median rhomboid glossitis, dia itu keluhannya itu nanti nampak di tengah lidahnya itu dia ada daerah yang merah dan halus. Jadi dia merah halus kayak nggak ada papilnya, kayak gambar ini. Jadi kalau kita lihat di bagian tengah lidah itu, dia ada daerah merah yang dia kesannya itu lidahnya halus, nggak ada papil-papil. Nah, itu si median rhomboid. Nah, penyebabnya itu biasanya paling sering karena infeksi kandida. Nah, kalau yang atropik ini dia nanti lidahnya itu kesannya itu licin semua, dia kenanya itu di semua lidah. Nah, karena atrofik ini dia terjadi atrofi dari papil lidah. Paling sering penyebabnya itu apa? Defisiensi besi. Ingat lagi, defisiensi besi terjadi atrofi papil lidah. Kemudian bisa
bisa juga pada defisiensi vitamin D. Nah, jadi atrofi papil lidah itu gambarannya, kayak ini. Nah, jadi lidahnya itu kesannya licin semua karena papilnya itu atrofi, mengecil. Nah, kemudian ada si oral hairy leukoplakia. Nah, leukoplakia ini dia adalah suatu lesi prakanker. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang merokok, imunokompromis, ataupun ada infeksi EBV. Nah, klinisnya itu gimana? Jadi nanti nampak dia ada bercak putih yang dia kayak berbulu dia atau berambut, dan biasanya dia di pinggir lidah. Nah, kemudian ada geographic tongue. Geographic tongue itu dia gambarannya itu nanti ada beberapa bercak yang dia nanti di lidahnya itu ada beberapa bercak. Sebenarnya bercaknya ini mirip sama si median rhomboid. Bedanya gimana? Kalau median rhomboid itu bercaknya itu satu dan di tengah. Nah, kalau si geographic ini nanti bercaknya itu beberapa karena dia lesinya itu berpindah-pindah. Nah, jadi contohnya itu ini. Ini si geographic tongue. Jadi dia lesinya itu beberapa karena bercaknya itu berpindah-pindah dia. Nah, nama lainnya adalah benign migratory glossitis. Nah, jadi dia migratory, berpindah-pindah, si geographic tongue. Nah, kemudian ada si ankyloglossia atau tongue tie. Nah, ankyloglossia ini apa? Jadi kan di bawah lidah itu dia ada frenulum. Nah, ini. Jadi di bawah lidah itu dia ada frenulum namanya. Nah, pada si ankyloglossia ini, frenulumnya itu pendek, jadi lidahnya itu nanti kesannya itu kayak ada tahanannya. Nah, itulah si ankyloglossia. Nah, ini tadi yang median rhomboid glossitis, dia kayak ada gambaran bercak merah di tengah yang kesannya itu dia licin. Nah, kalau dia atrofi glossitis, dia satu lidah itu licin semua karena terjadi atrofi papil lidah. Nah, geographic tongue yang ini, yang dia ada beberapa lesi yang berpindah-pindah. Ankyloglossia yang frenulumnya itu pendek. Nah, ini yang hairy tongue, jadi ada gambaran keputihan yang kayak ada kayak berbulu dia, kayak rambut-rambut. Nah, kalau yang oral hairy leukoplakia, dia biasanya di pinggir lidah. Nah, ini contohnya. Nah, leukoplakia tadi udah kita bilang dia adalah suatu resi prakanker, biasanya akibat merokok. Nah, nggak sesuai karena leukoplakia itu harusnya warnanya putih, bukan merah. Sedangkan pada soal yang kelainannya itu adalah warna merahnya. Nah, kemudian benign migratory glossitis itu sama kayak geographic tongue. Pasti dijumpai adanya beberapa lesi dia karena dia berpindah-pindah. Kandidiasis sama, dia juga plak putih yang kalau diangkat itu dasarnya adalah eritem atau kemerahan. Oke, lanjut 197. Trismus pada pasien ini disebabkan oleh seorang pria 20 tahun datang dengan keluhan utama nyeri menelan. Terdapat demam, nyeri saat buka mulut, nafas bau, suara sengal, dan pada pelvisnya ada trismus. Tonsil kanan T2, tonsil kiri T4, pula edem dan terdorong ke kanan. Oke, sekarang diagnosisnya dulu. Apa nih diagnosisnya kira-kira? Kira-kira apa nih diagnosisnya dulu? Ada yang tahu nggak? Keluhannya nyeri menelan, demam, ada nyeri saat buka mulut, ada trismus, kemudian tonsilnya membesar nih, T2, T4. Ya, ada uvula edem dan terdorong ke kanan. Uvula terdorong ke sisi yang sehat. Nah, berarti dia adalah suatu abses peritonsil, ya kan? Udah bener. Abses peritonsil atau nama lainnya adalah si abses Quincey. Nah, jadi trismus pada abses peritonsil sama trismus pada semua abses itu penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya adalah apa bisa terjadi abses? Kira-kira penyebabnya adalah cluenya trismus itu mau dia abses peritonsil, abses parafaring, retrofaring, ataupun submandibula itu kan semua keluhannya ada trismus. Nah, penyebabnya itu sama semuanya. Ya, jadi jawabannya adalah karena iritasi dari musculus pterygoid interna. Nah, jadi ini solving way-nya udah tau lah ya, pasien datang dengan keluhan nyeri menelan, kemudian trismus, nyeri buka mulut, nafas bau, ada trismus, kemudian pulanya terdorong ke kanan atau terdorong ke sisi yang lebih sehat, jadi dia adalah abses peritonsil.
Nah, trismus pada pasien abses peritonsil ataupun pada pasien dengan abses-abses lainnya itu sama, penyebabnya adalah kalau terjadi iritasi pada muskulus pterygoid interna. Nah, jadi kita bahas dulu tonsilitis. Di tonsilitis ini dia adalah peradangan pada tonsil. Ada dua dia, ada yang akut sama ada yang kronis. Nah, kalau yang akut bisa dia penyebabnya virus ataupun bakteri. Kalau virus nanti gejalanya itu mirip sama rinitis. Ditambah nanti ada gejala nyeri menelan. Nah, kalau bakteri penyebab terseringnya itu adalah si GABHS. Ingat, GABHS. Streptococcus beta hemolyticus yang grup A. Nah, kasnya apa pada yang akut? Nah, kasnya pasiennya itu pasti datang dengan gejala akut. Gejala akut itu contohnya gimana? Pasiennya datang dengan keluhan nyeri tenggorokan, nyeri menelan, kemudian demam, kemudian apalagi pada saat diperiksa tonsilnya itu akan hiperemis. Ingat, tonsilnya itu masih hiperemis dan bisa kita jumpai adanya detritus. Nah, detritus ini apa? Detritus itu adalah debris yang dia warnanya adalah warna putih. Nah, ini si detritus. Nah, kalau si kronis ini dia datang dengan gejala kronis, bukan dengan gejala akut. Nah, gejala kronis itu kayak mana? Gejala kronis ini contohnya nyeri tenggorokannya itu persisten. Atau dia nyeri tenggorokannya itu nggak hilang-hilang, udah lama nggak hilang-hilang. Kemudian apalagi? Bau mulut, tenggorokannya kering. Nah, kemudian apalagi pada saat kita periksa, tonsilnya itu membesar, tapi udah nggak hiperemis, udah nggak merah. Nah, kemudian apalagi pasiennya itu nggak demam. Dan pada yang kronik udah kita jumpai adanya kripta yang melebar. Dan kita jumpai dia kripta yang melebar. Widen crypt. Nah, itulah bedain antara yang akut sama yang kronis. Karena untuk patokan waktunya itu nggak ada. Yang kita pakai adalah patokan perbedaan dari klinisnya. Nah, untuk komplikasinya banyak. Bisa dia jadi abses peritonsil atau quinsy, bisa jadi hipertrofik tonsil, bisa dia nanti jadi rinitis, sinusitis, dan sebagainya. Nah, jadi abses peritonsil atau quinsy ini terjadi apabila tonsilitisnya itu nggak diterapi dengan adekuat, sehingga terbentuklah pus di peritonsilnya. Nah, gejalanya gimana? Mirip sama gejala tonsilitis. Nah, tapi dia bisa ada keluhan trismus. Kalau misalnya dia udah kena ke musculus pterygoid interna. Nah, kemudian dia pasti akan mendorong uvula ke sisi yang sehat. Terapinya gimana? Ingat, kalau misalnya udah sampai abses, terapi utamanya tetap kita keluarkan dulu pusnya dengan aspirasi jarum ataupun bisa dengan insisi drainase. Baru nanti kita berikan antibiotik. Antibiotiknya itu sama kayak antibiotik pada tonsilitis. Nah, jadi apa yang kita pilih? Si penisilin yang D-benzapin. Nah, jadi yang kita pilih adalah penisilin yang G-benzapin, dosisnya 600.000 sampai 1,2 juta unit. Kemudian kalau misalnya dia alergi penisilin, boleh kita pilih erythromycin. Nah, kemudian ada namanya si infiltrat peritonsil. Bedainnya gimana? Pada si abses. Jadi dia gejalanya mirip, tapi bedainnya biasanya infiltrat itu dia munculnya lebih duluan daripada si abses peritonsil. Dan biasanya dia nggak sampai menyebabkan trismus. Nah, pembeda utamanya adalah dari aspirasinya. Kalau infiltrat itu kita aspirasi, dia yang keluar itu bukan pus. Nah, kalau si abses kita aspirasi, yang keluar itu pasti pus. Nah, itu bedain antara si infiltrat dan si abses. Komplikasi abses bisa dia pecah spontan, jadi perdarahan, aspirasi, atau piemia. Bisa dia menjalar, jadi dia abses parafaring, atau bisa sampai dia ke intrakranial. Oke, lanjut 198, diagnosis pada pasien Tuan Nagata datang dengan keluhan bersin-bersin sejak 3 minggu yang lalu. Bersin-bersin lebih sering ketika terpapar debu. Ibu juga ada riwayat asma. Keluhannya 1-2 hari dalam seminggu, dan saat sedang kambuh, pasien harus stop kegiatannya. Kira-kira diagnosisnya adalah ini udah pasti rinitis alergi ya. Dari pilihan A sampai E-nya aja udah rinitis alergi. Nah, sekarang kita bedain dia yang intermittent atau persisten dan dia yang ringan atau sedang berat. Nah, kira-kira yang mana nih? Keluhannya 1-2 hari dalam seminggu.
bersin-bersin ya kan. Kemudian apalagi kalau terpapar debu, artinya dia pencetusnya itu spesifik kalau kena debu. Ibunya ada riwayat atopi, ada riwayat asma. Kemudian keluhannya itu gimana? Dia 1-2 hari dalam seminggu, artinya dia kurang dari 4 hari dalam seminggu. Nah, kalau dia kurang dari 4 hari dalam seminggu, berarti dia yang intermittent atau persisten. Kurang dari 4 hari dalam seminggu, berarti dia adalah yang intermittent, yes. Dia adalah intermittent. Kemudian katanya kalau sedang kambuh pasien harus stop kegiatannya. Nah, berarti dia yang ringan atau yang sedang berat? Yes, berarti dia yang sedang berat. Jadi jawabannya adalah dodol. Nah, jadi rinitis alergi gejalanya udah tahu lah ya. Jadi dia gejalanya kayak gejala alergi pada biasanya bersin-bersin, kemudian rinore atau ingusan, kemudian bisa ada hidung tersumbat, kemudian dia harus ada riwayat pencetus, ada pencetusnya, contohnya debu atau bisa dia bulu binatang, serbuk sari dan sebagainya, dan biasanya ada riwayat atopi pada keluarga. Nah, pada pemeriksaan fisik bisa kita jumpai nanti pada rinoskopinya ada mukosa yang udem. Nah, udemnya itu warnanya apa? Warnanya itu pucat atau livid. Ingat, pada alergi itu dia mukosa udemnya itu warna pucat atau warna livid atau kebiruan dia. Nah, kemudian apalagi? Kemudian ada dia stigma alergi. Ada si allergic shiner, allergic salut, sama allergic crease. Nah, allergic shiner itu yang bayangan gelap di bawah mata, kayak mata panda. Allergic salut itu anaknya itu nanti suka menggosok hidungnya itu dengan punggung tangan. Nah, jadi nanti digosok-gosok terus pakai punggung tangan. Nah, kemudian muncullah nanti si allergic crease. Jadi nanti ada garis melintang atau horizontal di sepertiga dorsum bawah. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita cek eosinofil akan meningkat. Kemudian IgE-nya juga akan meningkat. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan alergi kayak skin prick test ataupun patch test. Nah, terapinya gimana? Ya udah, hindari faktor pencetus, hindari debu, hindari bulu binatang dan sebagainya. Kemudian boleh kita berikan medikamentosa. Nah, ini nanti tergantung sama si derajatnya. Nah, jadi untuk rinitis alergi dia diklasifikasikan jadi 4, intermittent dan persisten atau yang ringan dan sedang berat. Nah, jadi pertama kita bedain dulu apakah dia yang intermittent atau yang persisten. Nah, kalau intermittent, ingat, dia pasti kurang dari 4 hari dalam seminggu serangannya. Atau dia kurang dari 4 minggu. Nah, kalau yang persisten, dia lebih dari 4 hari dalam seminggu atau lebih dari 4 minggu. Nah, itu untuk membedakan apakah dia intermittent atau yang persisten. Nah, bedain ringan sama sedang berat itu gimana? Itu dari aktivitasnya. Kalau yang ringan, dia tidak ada gejala malam dan dia tidak akan mengganggu aktivitas. Kalau yang sedang berat, dia ada gejala malam dan pasti mengganggu aktivitas. Nah, itu bedain antara intermittent, persisten, ringan, dan sedang berat. Nah, kemudian untuk terapinya itu tergantung sama tadi yang udah kita klasifikasikan. Kalau dia yang intermittent ringan, artinya dia yang paling ringan, boleh kita berikan antihistamin, kemudian boleh kita tambahkan dekongestan. Nah, kalau dia yang intermittent sedang berat, kita berikan antihistamin, boleh berikan dekongestan ataupun steroid intranasal, dan boleh kita tambahkan si sodium kromoglikat atau mast cell stabilizer. Nah, kalau persisten ringan sama dia kayak intermittent sedang berat. Nah, kalau yang persisten berat, first line kita bukan antihistamin tapi steroid intranasal. Nah, baru boleh kita tambahkan antihistamin. Kemudian kita lihat kalau misalnya gejalanya itu lebih ke bersin-bersin atau gatal-gatal di hidung, boleh kita tambahkan dosis antihistaminnya. Kalau dia gejalanya lebih ke rinore atau ingusan, boleh kita tambahkan ipratropium. Kalau dia gejalanya lebih ke hidung tersumbat, boleh kita tambahkan kortikosteroid. Nah, yang persisten ringan itu salah. Persisten itu kalau dia di atas 4 hari dalam seminggu, sedangkan pada pasien masih di bawah 4 hari dalam seminggu.
Kemudian ringan salah karena pasiennya udah mengganggu aktivitas. Kalau pada yang ringan itu aktivitasnya belum terganggu. Nah, persisten sedang berat juga salah, pasiennya itu masih di bawah 4 hari. Alergi intermiten ringan, intermitennya benar, tapi ringannya salah. Harusnya pasiennya itu udah yang sedang berat. Nah, intermiten ringan sedang salah juga, nggak ada ringan sedang dia. Yang ada ringan sama sedang berat. Jadi jawabannya adalah rinitis alergi yang intermiten sedang berat. Oke, lanjut. Diagnosis yang tepat, wanita 24 tahun, nyeri pada pangkal hidung, keluhan diawali keluar ingus yang berbau. Pemeriksaan fisik, nyeri tekan kantus. Ini udah kita bahas tadi. Jawabannya adalah, ini wajib bisa ya. Jawabannya adalah, ya, sinusitis yang ethmoidalis. Solving way-nya adalah adanya nyeri di pangkal hidung. Pangkal hidung itu kan berarti di daerah mata, ya kan? Kemudian ada keluar ingus berbau, mengarah ke sinusitis dia. Ada nyeri tekan kantus, udah pasti ini adalah si ethmoid. Nah, jadi jawabannya adalah sinusitis ethmoid. Ini tadi udah kita bahas, anatomi sinus, ada 4 dia. Maksila, kemudian ada yang frontal yang di dahi, ethmoid yang di dekat kantus atau mata, sama yang sphenoid yang di belakang. Ini nggak kita ulang lagi ya, tadi udah. Nah, jadi kalau rinitis akut itu dia gejalanya pasti lebih ke nore, bersin-bersin, hidung tersumbat, kan? Bukan adanya ingus yang berbau. Kalau ingus berbau itu dia lebih mengarahkan ke si sinusitis. Sinusitis frontalis salah karena dia tadi keluhannya di kantus. Kalau frontalis itu dia di dahi. Maksilaris juga salah. Maksilaris itu harusnya di pipi. Sphenoid juga salah. Sphenoid itu dia nyeri kepala doang. Oke, lanjut nomor 200. Apa terapi yang tepat? Jadi laki-laki 23 tahun datang dengan keluhan hidung tersumbat udah 2 bulan. Keluhannya disertai dengan hidung mengeluarkan cairan yang bening. Riwayat alerginya nggak ada. Terdapat keluhan hidung tersumbat bergantian kiri dan kanan serta memberat saat terpapar asap rokok. Pemeriksaan rinoskopi anterior ada udem, efeknya seros, dan konkanya itu warnanya merah gelap. Nah, ini diagnosisnya dulu nih. Diagnosisnya adalah, ya jawabannya antihistamin, benar. Diagnosisnya adalah ya rinitis vasomotor. Jadi solving way-nya pasien datang dengan hidung tersumbat yang bergantian kiri dan kanan. Nah, itu adalah kata kunci untuk si rinitis vasomotor. Hidung tersumbat bergantian kiri dan kanan. Kemudian dia nggak ada faktor pencetus spesifiknya. Nah, kemudian apalagi kuncinya? Nah, katanya riwayat alerginya itu disangkal. Jadi dia bukan rinitis alergi. Nah, kemudian apalagi? Pada rinoskopi anteriornya katanya kongkanya itu merah gelap. Nah, itu khas untuk si rinitis vasomotor. Untuk rinitis vasomotor, terapi yang tepat adalah si antihistamin. Anti jamur nggak mungkin, pastinya penyebabnya bukan jamur. Antibiotik ngapain? Pastinya penyebabnya bukan bakteri, ya kan? Virus juga ngapain, ya kan? Antifungal ngapain? Jadi jawabannya adalah antihistamin. Nah, jadi rinitis vasomotor dia adalah suatu kelainan idiopatik, artinya masih tidak diketahui. Nah, dia biasanya pencetusnya itu nggak spesifik, bisa dia asap, bau, alkohol, emosi, dan sebagainya. Diagnosisnya apa? Klinisnya itu khas. Jadi nanti hidung tersumbatnya itu bergantian kiri dan kanan tergantung posisi pasien. Kemudian nanti pada saat kita rinoskopi anterior akan tampak dia pembesaran mukosanya itu warnanya merah gelap atau merah tua. Khas untuk si rinitis vasomotor. Nah, kalau alergi, dia pembesaran kongkanya itu adalah yang warnanya pucat atau livid. Nah, kemudian pada pemeriksaan penunjangnya itu tes alergi hasilnya itu akan negatif karena dia bukan suatu proses alergi, tapi dia akan kita jumpai eosinofilia yang ringan. Terapinya bisa dengan hindari stimulus, simptomatis, biasanya kita berikan dekongestan ataupun antihistamin. Kemudian kalau misalnya pasiennya itu gejalanya rinore, boleh kita tambahkan ipratropium bromide. Atau kalau misalnya gejalanya itu kayak hidung tersumbat, boleh kita tambahkan steroid. Kemudian bisa dengan counter hidung, operasi, atau neurektomi, perkuspidianus. Nah, ini bedain antara vasomotor sama alergi. Vasomotor biasanya dia munculnya itu lebih tua, dekade 3-4. Kemudian dia nggak menonjol gejala gatal-gatalnya, karena gatal itu lebih ke alergi dia.
Kemudian pemeriksaan alerginya itu juga biasanya negatif, kayak tes kulitnya, kemudian IgE-nya. Nah, kemudian untuk terapinya, neurektomi nervus cavernous itu dia tidak akan membantu untuk rinitis alergi, tapi dia akan membantu untuk pasien yang memang dia rinitis vasomotor. Ini tadi udah kita bahas. Udah. Oke, terapinya tadi udah kita bahas juga. Dia terapi utamanya adalah dekongestan ataupun antihistamin. Kalau dia rinore, boleh kita tambahkan antikolinergik. Dan kalau misalnya dia gejalanya lebih ke hidung tersumbat, boleh kita tambahkan kortikosteroid. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa, boleh kita tambahkan sel mass stabilizer atau sodium cromolyn. Oke, lanjut PO3. Sebelum masuk, ada pertanyaan nggak? Atau ada ketinggalan nggak? Kalau ada pertanyaan, langsung ketik aja ya. Nggak usah malu-malu. Oke, lanjut. PO3. 191. Nah, jadi apa pemeriksaan yang harus dilakukan? Jadi laki-laki datang dengan keluhan anak-anak nih. Datang dengan keluhan mimisan yang banyak dari lubang hidung kiri. Disertai hidung kirinya itu tersumbat udah 3 bulan. Vitalnya dalam batas normal. Pada rinoskopi posteriornya ada benjolan warna kebiru-biruan dengan permukaan yang rata. Nah, ini kira-kira diagnosisnya adalah, sebelum kita masuk pemeriksaan, kita tahu dulu diagnosisnya. Ini kira-kira diagnosisnya adalah ini anak-anak datang dengan mimisan dan hidung tersumbat sudah 3 bulan. Pada rinoskopi posterior katanya ada benjolan atau ada massa yang warnanya itu kebiru-biruan. Berarti dia adalah si berapa? Ya, si angiofibroma juvenile. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya angiofibroma juvenile, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Yang mana? Kira-kira yang mana nih untuk angiofibroma juvenile? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah CT scan untuk melihat benjolannya. Nah, jadi solving way-nya pasien anak, ya kan, datang dengan keluhan mimisan dan hidung tersumbat, ya kan. Kemudian katanya pada rinoskopi tampak massa atau benjolan yang warnanya itu kebiru-biruan. Itu dia udah sangat mengarah ke si angiofibroma juvenile. Angiofibroma nasofaring juvenile. Nah, untuk pemeriksaan yang harus kita lakukan untuk menegakkan diagnosis adalah dengan CT scan untuk melihat benjolan dan untuk melihat luas benjolan. Nah, ini jawabannya adalah CT scan. Nah, jadi angiofibroma nasofaring tipe juvenile. Juvenile itu artinya dia kenanya itu di usia yang muda. Biasanya di umur di bawah 19 tahun. Nah, kemudian dia adalah suatu tumor jinak pembuluh darah. Namanya aja udah angiofibroma. Artinya dia tumor pembuluh darah dan fibroma, jaringan ikat. Jadi dia ada komponen pembuluh darah sama jaringan ikatnya. Nah, kemudian dia letaknya di nasofaring. Keluhannya apa? Pasiennya itu anak-anak akan datang dengan keluhan mimisan dan hidung tersumbat yang progresif. Nah, kemudian mimisannya ini dia biasanya masif dan dia tidak ada pencetus yang jelas. Kemudian dia sulit berhenti. Nah, itu khas untuk si angiofibroma nasofaring tipe juvenile. Keluhan lainnya bisa dia nanti sampai gangguan menghidup, bisa sampai tuli, ataupun bisa sampai sefalgia berat. Nah, rinoskopinya akan tampak adanya massa yang warnanya itu bisa merah ke biru-biruan atau merah ke abu-abuan. Nah, merahnya itu adalah dari komponen angionya, dari komponen pembuluh darahnya. Nah, biru atau abu-abunya itu adalah dari komponen fibromanya. Jadi, warnanya itu bisa merah kebiruan atau merah ke abu-abuan. Nah, jadi ini gambarannya nampak ya di sini, kayak gitu nampak sih sebenarnya kan. Nah, di sini dia ada kayak nonjol dia. Kalau di sini kayak tertekan ke bawah.
Nah, kemudian ini pada rinoskopi posteriornya itu tampak dia masanya itu warnanya merah ke biru-biruan atau merah ke abu-abuan. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya gimana? Bisa kita cek pakai X-ray atau CT scan. Nah, X-ray atau CT scan dia nanti akan tampak namanya Holman-Miller sign atau antral sign. Nah, jadi akan tampak dia Holman-Miller atau antral sign itu apa sih ya kan? Nah, jadi normalnya ini nih harusnya lurus nih. Nah, pada gambaran ini udah kita lihat ada benjolan. Nah, inilah yang dinamakan Holman-Miller atau antral sign. Nah, jadi Holman-Miller atau antral sign ini dia nampak di X-ray dan juga nampak di CT scan. Nah, ini nih. Jadi normalnya itu kayak gini. Normalnya itu dia lurus kayak gini. Nah, pada ini dia nonjol. Nah, inilah yang dinamakan si Holman-Miller atau antral sign. Nah, untuk gold standarnya adalah dengan angiografi. Nah, angiografi adalah untuk melihat feeding vesselnya. Kenapa nggak biopsi sebagai gold standar pada angiofibroma? Karena angiofibroma ini kita ingat lagi, dia adalah suatu tumor pembuluh darah. Kalau kita biopsi, dia akan berdarah-darah. Hanya pada angiofibroma tidak kita lakukan biopsi, tapi gold standarnya adalah dengan angiografi. Nah, kenapa tadi di soal nggak kita pilih angiografi sebagai jawabannya? Kenapa? Karena pada soal yang tadi, pada soal kita belum tegak diagnosisnya. Sedangkan angiografi ini dia dilakukan kalau misalnya diagnosisnya itu udah tegak dan pasiennya itu udah mau dioperasi. Jadi kalau pasiennya itu nggak mau dioperasi, nggak usah kita lakukan angiografi. Nah, jadi tadi pasiennya itu, pada kasus kan kita cukup mau mendekatkan diagnosis dulu, nggak dibilang pasiennya itu mau operasi. Nah, kalau misalnya katanya pasiennya itu mau operasi, barulah yang kita pilih adalah si angiografi untuk melihat feeding vessel. Nah, terapinya kita rujuk, karena terapinya itu radioterapi, operasi, embolisasi, ataupun terapi hormonal. Jadi bukan kompetensi kita. Nah, angiografi nggak dipilih, karena dia dilakukan sebelum operasi. Sedangkan pada kasus, kita tegakkan diagnosis dulu, belum mau dioperasi. Nah, Stanford kita ingat lagi dia untuk mastoiditis. Tekanan darah ngapain? Nggak ada perlunya. Darah lengkap juga ngapain? Nggak ada perlunya. Jadi jawabannya adalah CT scan. Oke, lanjut 192. Apa kemungkinan diagnosis pada pasien? Anak laki-laki 9 tahun, keluhan utamanya nyeri, menelan, dan demam tidak dihari. Pada pempisnya ada bertak putih di tonsil dan pembesaran kelenjar limfa yang menyerupai leher sapi. Apa nih kira-kira? Ya, tonsilitis difteri. Solving way-nya adalah pasien datang dengan nyeri menelan, demam, kemudian ada bercak putih, pseudomembran di tonsil, dan kemudian ada pembesaran kelenjar limfe menyerupai leher sapi, namanya adalah bull neck. Nah, jadi diagnosisnya adalah si tonsilitis difteri. Jadi tonsilitis difteri itu dia adalah kelompok dari tonsilitis membranosa karena dia akan menghasilkan membran. Nah, penyebabnya adalah si Corynebacterium diphtheriae. Nah, untuk klinisnya itu ada gejala umum, lokal, sama gejala akibat eksotoksin. Gejala umum ya udah kayak malaise, demam, dan sebagainya. Gejala lokal ya udah pada tonsilnya itu biasanya akan kita jumpai khasnya adalah pseudomembran yang kalau diangkat itu mudah berdarah. Kemudian bisa juga kita jumpai nanti bull neck atau kelenjar limfanya itu membengkak. Kemudian si difteri ini dia punya eksotoksin. Nah, kalau eksotoksinnya itu lari ke jantung, jadilah nanti dia miokarditis. Kalau eksotoksinnya itu ke nervus cranialis, bisa nanti pasiennya itu sampai gagal napas. Nah, kalau misalnya dia eksotoksinnya lari ke ginjal, bisa nanti dia jadi albumin urea. Nah, terapinya gimana? Si difteri ini sangat menular, wajib diisolasi. Kemudian kalau misalnya pasiennya itu udah gelisah, irritable, atau udah gangguan nafas, boleh kita lakukan tracheostomi. Nah, ini juga suatu hal yang harus diperhatikan. Pada difteri nggak boleh kita intubasi. Jadi kalau misalnya pasiennya itu ada gangguan saluran nafas, yang kita lakukan adalah tracheostomi. Nah, kenapa? Karena pseudomembran pada difteri ini dia mudah berdarah. Kalau kita lakukan intubasi, kita tusuk dari mulut, kena ke pseudomembran, berdarah-darah, pasiennya itu nanti klinisnya itu makin buruk.
darahnya itu malah akan menumpuk jadi aspirasi dia. Makanya pada pasien difteri kita lakukan tracheostomi, bukan intubasi. Nah, kemudian terapi lainnya apa? Kita berikan antibiotik. Antibiotiknya apa? Penisilin yang prokain, dosisnya adalah 50.000 sampai 100.000. Atau boleh juga pakai erythromycin. Nah, kemudian karena si difteri ini dia punya toksin, harus kita berikan antitoksin. Nah, dosisnya itu beda-beda. Gampangnya gimana? Gampangnya hafal aja yang 40.000. Jadi ingat aja, dosisnya itu adalah 40.000. Kecuali apa? Kecuali kalau dia kenanya di hidung. Kalau dia kena di hidung, dosisnya 20.000. Atau dia udah jadi komplikasi. Contohnya apa? Udah ada bullneck, udah ada beberapa tempat dia. Nah, itu baru kita pakai yang 80.000 sampai 100.000. Nah, jadi ingat aja, dosisnya adalah 40.000, kecuali di hidung. Atau kecuali dia udah komplikasi, baru kita pakai yang dosis berbeda. Nah, kemudian boleh kita berikan terapi suportif, demam, berikan PCT. Kemudian kalau misalnya dia udah ada bullneck, kita tambahkan kortikosteroid, yaitu si prednison dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan. Tonsilitis bakteri itu kurang tepat karena dia udah ada pseudomembran. Tonsilitis akut juga nggak tepat. Tonsilitis jamur dia biasanya pada pasien yang imunokompromis. Infiltrate peritonsil juga salah. Oke, lanjut 193, ditanya diagnosis. Di anak laki-laki keluhannya itu nafasnya nggak pakai hidung, tapi pakai mulut juga. Pada malam hari pasiennya juga sering terbangun karena sulit nafas. Udah dialami 5 bulan dan pada pemeriksaan fisik ketika bilang huruf I, uvula palatinanya itu nggak ikut bergerak. Nah, diagnosisnya kira-kira adalah dia si adenoid hipertrofi. Nah, jadi pasien jadi untuk solving way-nya, pasien datang dengan keluhan dia napasnya itu pakai mulut. Nah, kemudian apalagi ada katanya kalau dia bilang I, uvula palatinanya itu nggak ikut bergerak, itu mengarah ke si adenoid hipertrofi. Nah, jadi adenoid itu dia adalah jaringan limfoid yang letaknya itu di belakang dia, di sini. Nah, dia biasanya pada anak-anak, karena pada umur 17-18 tahun biasanya si adenoid ini udah menghilang. Nah, jadi penyebab adenoitis ini apa? Bisa dia karena postnasal drip, ya kan? Atau bisa karena dia sinusitis. Nah, klinisnya apa? Klinisnya dia akan ada keluhan hidungnya itu tertutup atau ada bindeng atau rhinolalia occusa. Nah, kemudian apalagi ada adenoid face. Nah, adenoid face ini mukanya itu terkesan bodoh karena anaknya itu bernafasnya pakai mulut. Nah, kemudian bisa anaknya itu sulit konsentrasi, kemudian bisa cefalgia, tidurnya ngorok, dan sebagainya. Nah, jadi ini nih, di muka anaknya itu akan kesannya itu bodoh. Nah, kemudian idiotic appearance. Nah, kemudian bisa nanti hidungnya itu kayak ada dipencet-pencet, pinch nose. Kemudian biasanya mulutnya itu terbuka, kemudian nanti giginya itu rapat, ya kan? Kemudian apalagi bisa nanti gusinya itu hiperplasia atau membesar, dan bisa dia ada mences. Pemeriksaannya gimana? Jadi ada namanya pada rinoskopi akan nampak adenoidnya membesar. Kemudian yang tadi fenomena palatumole. Jadi kalau misalnya kita bilang I, nanti anaknya itu pupulanya itu tidak akan bergerak. Nah, itu khas untuk si adenoid hipertrofi. Nah, bisa juga dia pakai endoskopi, foto, ataupun CT scan. Terapinya dengan adenoidektomi. Kalau misalnya pasiennya itu udah ada gejala, ada gangguan. Nah, tentunya udah ada obstruksi nafas, udah ada osa, atau udah bernapas lewat mulut yang udah menyebabkan abnormalitas dari gigi. Nah, atau dia udah rekuren. Itu baru kita lakukan operasi. Misalnya tonsilitis akut salah karena ini udah khas sekali dia gejalanya adalah ke si adenoid hipertrofi. Oke, lanjut 194. Tapi definitifnya Tuan Delta 60 tahun datang dengan keluhan pusing berputar tiba-tiba setelah bangun tidur 3 jam yang lalu. Pasien pusing terutama jika menoleh ke kiri, tidak ada gangguan pendengaran, nyeri telinga ataupun telinga berdenging.
Juga trauma atau penggunaan obat disangkal. Pada pemeriksaan nistagmusnya itu positif yang horizontal. Diagnosisnya adalah ya BPPV. Nah, jadi untuk terapi definitifnya adalah Ayub, ada yang tahu nggak? Ya, D, CRP, Canalit Repositioning Procedure. Nah, jadi solving way-nya, pasien datang dengan keluhan pusing berputar, vertigo berarti ya kan? Kemudian terutama dirasakan kalau menoleh ke kiri, artinya ada perubahan posisi. Berarti dia adalah si BPPV, ditambah lagi katanya nistagmusnya itu yang horizontal. Nah, kalau nistagmus yang horizontal, artinya dia adalah vertigo yang perifer. Nah, salah satunya adalah BPPV. Ditanya terapi definitifnya. Jadi terapi definitif pada BPPV adalah si CRP. Nah, kenapa bukan EPLI? Nah, jadi si CRP ini dia adalah umumnya. Jadi dia adalah umumnya di dalamnya itu ada si EPLI, ada si Brendarov, ataupun ada si Semon. Nah, kenapa nggak kita pilih EPLI? Karena sebenarnya untuk terapi pada BPPV itu bisa juga pakai yang tentunya bisa juga pakai yang si ada namanya nanti barbecue atau lempet roll. Oke, nanti kita bahas di belakang. Oke. Nah, jadi vertigo itu dia ada dua, ada yang sentral sama ada yang perifer. Nah, kalau yang sentral dia itu gangguannya itu yang di otak. Nah, contohnya bisa kena ke cerebellum, lobus temporal, dan sebagainya. Pokoknya dia kenanya itu di otak. Contohnya migrain, penyakit vaskular, kan, tumor cerebropontin, dan sebagainya. Nah, kalau yang perifer, dia kenanya itu di telinga dalam, yaitu di kanalis cervicularis, ataupun di sacculus, ataupun di utriculusnya. Nah, untuk yang perifer itu dia dibagi dua secara umum, BPPV sama yang non-BPPV. Nah, yang non-BPPV nanti dibagi lagi jadi menier, labyrinthitis, ataupun yang neuritis vestibularis. Nah, yang akan lebih kita bahas dan yang lebih sering keluar di soal adalah yang perifer. Nah, yang sentral itu nggak dibahas, nggak kita bahas. Nah, jadi BPPV dia adalah vertigo yang dicetuskan oleh karena perubahan posisi, ya kan? Nah, apa yang terjadi pada si BPPV? Jadi, patofisiologinya adalah adanya otolit atau kanalit di kanalis semicircularis. Jadi ada otolit atau kanalit di kanalis semicircularis. Jadi untuk diagnosis dari BPPV ada namanya kita pakai yang Dix-Hallpike dan supine roll test. Nah, bedanya apa? Ada ya. Nah, jadi kanalis semicircularis sendiri dia ada 3. Ada kanalis semicircularis yang anterior. Jadi kanalis semicircularis itu dia kayak gini. Nah, jadi dia ada yang anterior, ada yang posterior, dan ada yang horizontal. Jadi sebenarnya BPPV itu otolitnya itu bisa dia di anterior, bisa otolitnya itu di horizontal ataupun yang di posterior. Nah, tapi paling sering itu adalah yang di posterior. Nah, ini yang paling sering. Nah, kalau untuk yang posterior dan anterior, diagnosisnya itu kita pakai yang namanya Dix-Hallpike. Nah, karena yang posterior itu paling sering, makanya Dix-Hallpike lah yang paling banyak kita pakai. Nah, untuk yang supine roll test ini adalah untuk diagnosis kalau misalnya kanalit otolitnya itu dia di yang horizontal. Nah, kalau otolitnya di horizontal barulah kita pakai yang supine roll test. Nah, jadi tapi karena paling sering itu dia yang di posterior, makanya untuk definitifnya adalah kita pakai yang Dix-Hallpike manuver. Nah, untuk terapinya gimana? Terapi definitif pada BPPV adalah namanya Canalit Repositioning Maneuver atau CRP. Nah, jadi CRP ini dalamnya banyak. Ada EPLI, ada Brendarov, ada Semon, ada barbecue, atau ada lempet roll. Nah, kalau untuk yang posterior, first line kita kalau di rumah sakit adalah pakai EPLI. Di first line, DRS. Nah, kalau di rumah, kita pakai adalah
Brendarov. Nah, Simon ini dia adalah second line di rumah sakit. Nah, kalau untuk Kuponi, Manucci Astrella, atau Barbecue, atau Rampart Roll, itu untuk yang horizontal. Nah, kenapa tadi pada soalnya ini nggak kita pilih yang Apply? Nah, karena kan sebenarnya di soal itu nggak dibilang dia otolinya di mana. Bisa aja kan otolinya itu di horizontal. Nah, makanya kita pilihnya itu adalah yang si CRP, bukan si Apply. Nah, karena di soal nggak dibilang otolinya di mana, kecuali dibilang otolinya itu ada di posterior. Nah, baru itu kita pilih si Apply. Nah, karena nggak dibilang, kita pilih aja yang paling umum, yaitu si CRP. Sampai sini ngerti nggak? Nah, dia Apply ini dia untuk yang posterior, sedangkan pada di soal nggak dibilang dia otolinya itu di mana, di posterior atau horizontal. Maka kita pilih yang lebih umum, yaitu si CRP. Pixholpa itu dia untuk diagnosis, bukan untuk terapinya. Betahistin itu dia cuma simptomatik, bukan definitifnya. Brendarov itu dia yang untuk dilakukan pasien di rumah. Masuk juga si Brendarov itu dalam si CRP. Jadi jawaban yang paling tepat adalah CRP. Oke, 195, diagnosis yang paling mungkin. Pasien laki-laki datang dengan keluhan penurunan pendengaran, udah 1 bulan yang lalu. Pasiennya juga ada pusing berputar, ada vertigo, dan ada tinnitus yang hilang timbul. Riwayat keluar cairan dari telinga maupun demam di sangkal, trauma atau minum obat-obatan di sangkal. Ya, jawabannya adalah si Meniere disease. Solving way-nya adalah pasien datang dengan trias. Triasnya apa? Vertigo, tinnitus, dan SNHL. Itu udah mengarah ke si Meniere disease. Kemudian bedainnya gimana dengan si labyrinthitis? Bedainnya adalah pada labyrinthitis dia pasti ada riwayat infeksi virus atau ada riwayat OMSK. Sementara kalau kita lihat di soal katanya riwayat keluar cairan dari telinga ataupun demam di sangkal. Berarti ini bukan suatu labyrinthitis. Jadi dia adalah si Meniere disease. Oke, Meniere disease triasnya adalah, ingat, ada vertigo, tinnitus, dan tuli yang wajib sensori neural. Nah, patofisiologinya gimana? Jadi pada Meniere dia terjadi hydrops endolim atau peningkatan tekanan di endolimfe. Jadi dia mirip sama hipertensi tapi di endolim dia. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Bisa dengan MRI, bisa dengan glycerin test, bisa dengan EEG, EMG, ataupun bisa dengan audiometri. Akan kita jumpai adanya tuli sensori neural. Terapinya gimana? Mirip sama terapi hipertensi. Kita anjurkan pasiennya diet rendah garam, kemudian berhenti merokok, kurangi air, dan berikan diuretik. Nah, untuk gejala vertigo, boleh kita berikan si betahistin ataupun obat-obat anti vertigo yang lain, kayak antihistamin, penenang, CCB, dan sebagainya. Nah, labyrinthitis ini dia mirip gejalanya sama si Meniere, tapi dia harus ada riwayat infeksi virus sebelumnya atau harus ada riwayat OMSK. Nah, ingat aja dia ada itis. Artinya dia harus ada riwayat infeksi sebelumnya. Neuritis, dia juga ada riwayat infeksi sebelumnya. Bedanya gimana? Bedanya pada neuritis ini dia pendengarannya itu normal, tidak ada tuli. Sedangkan pada labyrinthitis itu dia harus ada tuli. Nah, jadi pada neuritis vestibular, ingat, dia tidak ada gangguan pendengaran. Jadi pasiennya itu datang dengan vertigo, bisa datang dengan tinnitus, ada riwayat infeksi virus, tapi pendengarannya itu wajib normal. Kalau BPPV vertigonya itu dicetuskan perubahan posisi, dan kalau sentral itu biasanya ada kelainan di otak. Oke, 196. Kemungkinan hasil yang didapatkan anak laki-laki 12 tahun ada penurunan pendengaran di telinga kanan sejak 3 hari. Pada pemeriksaan Karputala, anak hanya bisa mendengar ketika telinga kanan digetarkan di tulang mastoid. Oke, berarti dia hanya bisa mendengarkan kalau Karputalanya itu digetarkan di tulang mastoidnya di kanan. Bila Karputala digetarkan di tengah kepala, maka kemungkinan hasil yang didapatkan adalah kira-kira nih, dari keterangan anak hanya bisa mendengar kalau Karputalanya itu digetarkan di belakang telinga. Ini kira-kira tuli apa nih? Konduktif atau sensori neural? Ya, ini adalah si tuli konduktif, karena yang dilakukan adalah Rine test. Nah, ingat, Rine itu kita getarkan Karputala, kemudian kita letakkan di mastoid,
Kalau pasiennya itu udah nggak mendengar, kita pindahkan garpu talanya ke depan telinga, ya kan? Kalau katanya udah nggak mendengar, itu artinya rinenya itu negatif, yang menunjukkan itu adalah suatu tuli konduktif. Kalau masih mendengar, berarti dia bisa normal ataupun bisa sensori neural. Nah, kalau dia tuli konduktif, maka kalau kita lakukan tes Weber atau kalau kita getarkan di tengah kepala, yang akan kita dapatkan adalah dia akan lateralisasi ke telinga yang, kalau konduktif dia akan lateralisasi ke telinga yang sakit atau yang sehat. Ya, jadi dia akan lateralisasi ke telinga yang sakit kalau tuli konduktif. Nah, pada pasien ini kan telinga yang sakit adalah telinga kanan. Jadi otomatis telinga kanannya itu akan mendengar lebih kuat daripada kiri. Jadi jawabannya adalah si cacing. Nah, jadi kita balik lagi ke uji penala. Ini sangat penting karena biasanya tetap keluar dia di soal. Jadi uji penala itu ada 3, ada Rine, Weber, dan Schwab. Rine itu yang kita getarkan, kemudian letakkan di mastoid. Kalau udah nggak mendengar, kita pindahkan ke depan. Normalnya itu harusnya masih terdengar. Jadi normalnya itu rinenya positif atau masih terdengar. Nah, kalau misalnya udah nggak terdengar, dia bisa jatuh ke si konduktif. Nah, positif bisa juga dia sensori neural. Kemudian yang kedua Weber. Weber itu yang diletakkan di tengah kepala, bisa di vertex, bisa di dahi atau bisa di dagu. Nah, normalnya itu nggak ada lateralisasi, artinya di kiri sama kanan itu harusnya sama kerasnya. Nah, kalau misalnya terjadi lateralisasi, kalau konduktif dia akan terjadi lateralisasi ke telinga yang sakit. Nah, kalau konduktif itu dia lateralisasi ke telinga yang sakit, dan kalau sensori neural itu dia akan lateralisasi ke telinga yang sehat. Nah, kemudian yang ketiga ada swaba. Nah, swaba itu nanti dia membandingkan tulang mastoid pasien dengan pemeriksa. Jadi digetarkan dulu di mastoid pasien, udah nggak mendengar, dipindah ke mastoid si pemeriksa. Normalnya itu harusnya sama. Nah, kalau swaba pasiennya itu memanjang, dia jatuhnya adalah ke konduktif, dan kalau swabanya itu memendek, dia jatuhnya adalah ke sensori neural. Tabel ini wajib hafal, wajib. Ini pasti ditanya. Nah, kalau yang telinga kanan lebih lemah dari kiri, salah. Dia jatuhnya malah ke tuli konduktif telinga kiri nanti. Nah, kemudian kalau telinga kiri lebih kuat dari kanan, ya sama, tuli konduktif di telinga kiri juga, cuma dibalik kalimatnya. Kedua, telinga sama mendengar. Itu pasiennya pasti normal. Nah, kemudian yang terakhir, tuli sensori neural bilateral. Jadi kalau misal tuli bilateral, kedua telinganya itu pasti udah nggak bisa mendengar. Sedangkan pada pasiennya itu hanya di telinga kanan. Oke, lanjut 197. Berikut adalah komplikasi ekstratemporal ekstrakranial. Jadi pasien laki-laki 25 tahun, keluhannya keluar sekret mukopurulen dari telinga kanan udah 1 minggu. Keluhan udah dirasakan sejak anak-anak, udah lama berarti. Saat dilakukan pemeriksaan ada perforasi membran timpani yang marginal. Berarti dia adalah diagnosisnya adalah OMSK, ya kan, yang tipe bahaya. Nah, jadi komplikasi ekstratemporal ekstrakranial dari OMSK tipe bahaya adalah yang mana nih kira-kira? Ekstratemporal ekstrakranial, berarti ekstrakranial bukan di otak, ya kan? Ekstratemporal berarti bukan di telinga, bukan di otak. Jadi dia adalah si abses basal. Nah, jadi si OMSK ini dia banyak komplikasinya. Jadi ini tadi udah kita bahas juga ya. Nah, jadi OMSK ini dia bisa komplikasi secara umum dia dibagi dua dulu. Apakah dia yang intratemporal ataupun yang ekstratemporal. Nah, intratemporal artinya dia di dalam tulang temporal. Nah, yang di dalam tulang temporal itu adalah telinga. Nah, jadi contohnya apa? Mastoiditis, kemudian labirinitis, kemudian apa? Petrositis, nervus 7, facial palsy, dan sebagainya. Nah, kalau ekstratemporal dia dibagi lagi jadi dua, intrakranial sama ekstrakranial. Kalau intrakranial ya udah kenanya itu di otak, ya kan? Contohnya hidrosefalus, meningitis, abses otak, dan sebagainya. Nah, kalau ekstrakranial ya udah dia kenanya itu di luar dari otak. Nah, jadi dia contohnya apa? Si absesan banyak
Nah, bedainnya gimana? Bedainnya dari lokasinya. Kalau dia di belakang telinga, dia adalah si abses retroauricula. Retroauricula. Nah, kalau bezol, dia di sternocleidomastoideus. Sepanjang sternocleidomastoideus. Si teli, dia di submandibula atau di digastrik, otot digastrik. Atau digastrik. Nah, kemudian ada abses loop. Kalau loop itu ini, dia kenanya itu di depan tragus. Nah, kemudian ini ada si zigoma. Zigoma itu dia kenanya itu di depan telinga tapi udah agak atas dia sejajar dengan mata. Nah, jadi ini adalah komplikasi ekstrakranial dan ekstratemporal. Nah, kalau mastoiditis dia bagian dari telinga, berarti dia komplikasi yang intratemporal. Meningitis, trombosis sinus lateralis, ya udah itu bagian otak, berarti dia ada komplikasi intrakranial. Nah, hidrosefalus juga otak dia, komplikasi intrakranial. Jadi jawabannya adalah si abses bezo. Oke, lanjut. Diagnosis pasien adalah perempuan datang ke puskesmas dengan keluhan hidung tersumbat udah 2 tahun. Keluhannya hilang timbul, riwayat berobat ke dokter dengan keluhan yang serupa dan udah dapat obat oxymetazoline. Nah, pasien kemudian sering pakai obatnya tanpa kontrol lagi. Jadi diagnosisnya adalah ya si rinitis medikamentosa. Kas solving way-nya adalah pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat dan ada riwayat pemakaian obat-obatan yang berlebihan dan berkepanjangan. Nah, biasanya obat yang dipakai adalah obat semprot hidung, kayak contohnya decongestan atau oxymetazoline, ataupun bisa dia epinefrin atau vasokonstriktor, contohnya kayak iliadin. Nah, itu diagnosisnya adalah rinitis medikamentosa. Nah, jadi medikamentosa, kelainan hidung berupa akibat pemakaian vasokonstriktor topikal kayak iliadin ataupun decongestan kayak oxymetazoline yang lama dan berlebihan sehingga nanti terjadi rebound dilatation and congestion. Nah, harusnya pemakaian obat-obat topikal ini nggak boleh lebih dari 1 minggu. Nah, jadi pada pemeriksaan fisiknya nanti rinoskopinya akan tampak kongkanya itu membesar juga, tapi kalau diberi tampon, edemanya itu tidak akan berkurang. Nah, itu khas untuk si rinitis medikamentosa. Terapinya, stop obat topikalnya. Stop dulu, baru kita berikan steroid oral ataupun decongestan yang oral. Ingat, yang oral, bukan yang topikal. Nah, jadi patofisiologinya itu sebenarnya nggak diketahui, juga karena adanya penurunan produksi dari norepinefrin endogen akibat dari negatif feedback mechanism. Nah, jadi terapinya stop dulu obatnya, baru kita berikan kortikosteroid oral atau decongestan oral. Oke, rinitis alergi itu pasti ada riwayat alergi, ada bersin, hidung tersumbat dan sebagainya. Kemudian pada pemeriksaan fisik nanti akan tampak stigma alergi, ya kan? Pas motor dia khas, hidung tersumbatnya itu bergantian kiri dan kanan. Kemudian sinusitis dia pasti ada keluhan hidungnya bau atau ingusnya kental, kemudian ada nyeri tekan sinus. Asma alergika pasti ada keluhan wheezing atau sesak napas. Oke, 199 ya. Tindakan yang tepat adalah laki-laki 17 tahun datang ke IGD pos KLL trauma pada kepala dan telinga. Keluhan utama saat masuk hidung kanannya itu keluar darah. Pada pemeriksaan fisik hidungnya bengkak dan hiperemi. Pada rinoskopi anterior kongka udem tidak hiperemis. Pada rinoskopi posterior didapatkan darah beku dan perdarahan nasofaring. Nah, ini dia diagnosisnya adalah epistaxis yang mana nih? Anterior atau posterior? Ya, posterior. Jadi terapinya adalah tampon beloknya berapa hari nih? Ya, yang 2 hari. Jadi solving way-nya pasien datang dengan pos KLL, ya kan? Datang dengan adanya curigai adanya fraktur
keluar darah, kemudian bengkak hiperemis, berarti ada epistaxis. Kemudian pada rinoskopi posteriornya ada darah beku dan perdarahannya di nasofaring, berarti dia adalah epistaxis yang posterior. Nah, tindakan yang paling tepat pada epistaxis posterior adalah pemasangan tampon belok atau tampon posterior. Nah, untuk tampon belok, pemasangannya itu maksimalnya adalah 3 hari, nggak boleh lebih. Nah, makanya pada yang E itu salah, karena dia nggak boleh lewat dari 3 hari. Cuma boleh 2-3 hari. Jadi jawabannya itu adalah yang 2 hari. Nah, jadi epistaxis ini dia adalah perdarahan pada hidung, ya kan? Untuk tata laksananya tetap kita perbaiki dulu keadaan umum. Nadi, nafas, tekanan darah, kemudian hentikan perdarahan, dan cari penyebabnya. Nah, epistaxis dia dibagi 2, anterior dan yang posterior. Anterior sumber perdarahan itu dari plexus giseba atau arteri ethmoidalis anterior, dan yang anterior ini biasanya terjadi pada anak-anak dan biasanya didahului oleh trauma ringan dan mudah dihentikan. Untuk terapi epistaxis anterior biasanya kita lakukan penekanan pada cuping hidung atau namanya adalah metode Trotter selama 10-15 menit. Kemudian boleh juga kita pasang tampon anterior maksimal itu 2 hari atau boleh di counter dengan AgNO3 kalau nampak sumber perdarahannya. Nah, kalau yang posterior, dia perdarahannya itu dari arteri ethmoidalis posterior atau sphenopalatina. Biasanya itu dia terjadinya itu pada orang dewasa yang ada penyakit sistemiknya, tentunya kayak hipertensi atau arteriosklerosis. Dan biasanya perdarahan itu sulit dihentikan. Nah, terapinya kita pasang tampon posterior atau belok selama 2-3 hari. Maksimalnya itu adalah 3 hari. Ini bukan 23 ya, ini 2-3 hari. Kurang tanda garisnya. Oke, jadi pilihan yang lain salah, tampon anterior salah karena dia adalah epistaxis yang posterior. Metode Trotter dia juga untuk yang anterior, bukan yang posterior. Tampon anterior salah, belok tampon posterior 4 hari, maksimalnya adalah 3 hari. Jadi jawabannya adalah tampon belok selama 2 hari. Oke, nomor 200, apakah pemeriksaan radiologis yang cocok untuk pasien? Laki-laki 35 tahun, post KLL, datang dengan keluhan mimisan dan kebiruan di bawah mata sejak 1 jam yang lalu. Pasien juga mengeluhkan adanya nyeri tekan pada hidung. Pemeriksaan fisik, hidungnya ada darah dan matanya ada lebam di bawah mata. Nah, kira-kira posisi apa nih yang kita pakai? Dari keluhannya, post KLL, ada keluhan hidung, mata. Ini kita curiga adalah trauma wajah, ya kan? Nah, kira-kira untuk pemeriksaan radiologis, posisi yang kita pakai yang paling nampak itu yang mana? Ya, sea waters. Nah, jadi kita bahas ini si trauma wajah. Jadi untuk trauma wajah dia pakai CT scan atau bisa pakai X-ray atau foto. Nah, CT scan itu dia lebih sensitif sebenarnya. Nah, tapi kan mahal ya kan, dan nggak semua tempat ada CT scan. Nah, kalau nggak ada bisa kita pakai foto. Nah, kalau foto ini banyak posisinya. Bisa dia ada posisi yang namanya, nah ini ada waters, ada schedule, cooler, torn, cartwell, dan oblique. Nah, waters itu ingat dia yang paling nampak. Jadi dia yang paling pokoknya paling banyak lah nampaknya itu di waters. Nah, jadi dia bisa nampak maxilla, frontal, dan ethmoid, dan dia paling bagus untuk melihat adanya fraktur tulang pada wajah. Nah, kalau yang saddle PA dia biasanya cuma nampak yang frontal. Kalau yang lateral itu dia biasanya untuk melihat sphenoid dan ethmoid. Nah, kalau scular dia untuk melihat mastoid. Town biasanya dia juga untuk melihat sinus maxillaris, tapi yang bagian belakangnya. Cutwell dia biasanya hanya bisa menilai frontal dan sebagian kecil dari maxilla. Nah, kalau res atau oblique dia biasanya untuk melihat orbita. Nah, jadi ingat aja, waters itu dia paling banyak nampaknya. Jadi kalau ada trauma, paling bagus itu kita pakai yang sea waters. Jadi waters itu dia ngambilnya itu dari bawah. Jadi nanti nampak dia ethmoid, nampak dia maxilla, sama nampak dia frontal. Ini ethmoid, nampak dia frontal, sama nampak dia yang maxilla. Kemudian dia biasanya juga nampak nanti tulang-tulang hidungnya ini, nampak jelas tulang hidungnya. Jadi bagus kalau misalnya kita curigai pasiennya itu ada trauma hidung.
Jadi kalau cut well dia dari depan. Biasanya dia cuma nampak yang frontal atau maxilla sebagian. Kalau kelar saddle yang lateral dia biasanya cuma nampak yang sphenoid sama ethmoid sebagian. Kalau taun dia biasanya untuk melihat maxillaris, sinus maxillaris yang bagian posterior. Kalau submentovertex atau yang dari bawah juga dia biasanya untuk fraktur basis kranii. Biasanya untuk fraktur basis kranii. Kemudian kalau yang rese atau oblik dia untuk melihat orbita. Jadi fraktur nasal itu dia banyak ada yang dipres atau tertekan, ada yang displace atau ada yang non displace. Jadi untuk si fraktur nasal itu paling bagus kita pakai yang lateral atau yang water. Terapinya ya udah kalau ada epistaxis kita kontrol epistaxisnya, kemudian boleh kita rujuk ke THT. Ini tadi udah kita bahas kalau saddle itu dia untuk melihat kalau saddle PA itu frontal, saddle lateral itu untuk sphenoid sama ethmoid. Cutwell itu bisa melihat frontal sama sebagian maxilla. Panorami itu untuk gigi. Kalau tahun itu dia untuk sinus maxillaris bagian posterior. Lanjut kita ke TO 4191. Diagnosis yang sesuai, laki-laki 51 tahun datang dengan keluhan sesak nafas 1 minggu yang lalu. Sesaknya itu memberat sejak 1 bulan yang lalu dan ada riwayat suara serak sudah 3 bulan yang lalu. Pasien merupakan buruh bangunan dan perokok berat karena vitalsanya normal. Laringoskopi indirect ditemukan massa berbenjol-benjol di pita suara yang meluas hingga muara esofagus. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Kira-kira ayo. Ya, jawabannya adalah karsinoma laring. Betul. Jadi solving way-nya pasien datang dengan sesak nafas, kemudian ada serak. Seraknya itu udah 3 bulan, kemudian ada riwayat merokok. Kemudian apalagi pada laringoskopi indirect ada massa berbenjol-benjol di pita suara. Berarti dia udah mengarah ke karsinoma karena dia berbenjol-benjol. Kenapa bukan nasofaring? Ya, namanya pemeriksaannya, namanya dia gejalanya suara serak. Kemudian apalagi pemeriksaannya aja pakai laringoskopi, artinya kelainannya itu di laring, bukan di nasofaring. Kemudian nasofaring ini biasanya pasti akan dijumpai gejala mata, hidung, dan telinga, sementara pasiennya itu gejalanya lebih ke suara serak dan sesak nafas, berarti kelainannya di laring. Kenapa nggak laringitis akut? Laringitis akut itu biasanya akan kita jumpai laringnya itu akan hiperemis, bukan adanya massa. Sama laringitis kronis ini gambarannya biasanya laringnya itu menebal, bukan ada massa. Difteri juga sama, akan dijumpai adanya pseudomembran. Jadi jawabannya adalah CA laring. Jadi CA laring adalah tumor ganas, namanya aja udah karsinoma. Atau resikonya apa? Rokok, alkohol, kemudian ada infeksi HPV, dan sebagainya. Gejalanya apa? Pasti ada gejala suara serak. Kemudian bisa ada stridor, ada dyspnea, sesak napas, gejala karsinoma kayak penurunan berat badan, atau bisa ada pembesaran KGB. Pada laringoskopi akan tampak dia massa yang irregular, kayak di gambar ini. Massanya itu irregular. Penunjangnya itu standarnya bisa dengan biopsi ataupun bisa dengan pemeriksaan lainnya, bisa dengan CT scan ataupun MRI. Untuk karsinoma ada dia stadium TNM, nggak perlu dihafal. Nggak perlu dihafalin. Penyakit laring lainnya ada apa? Ada nodul pita suara. Nodul pita suara ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang vocal abuse, contohnya pada guru ataupun penyanyi. Pada laringoskopi apa yang tampak? Dia akan tampak nanti masalnya itu kecil, ada nodul atau massa yang kecil, dan dia akan bilateral atau simetris. Jadi dia pasti bilateral dan simetris. Itu pada nodul pita suara atau vocal cord nodul. Kalau polip, dia pasti di soal dibilang masanya itu bertangkai. Kalau papiloma nanti akan dibilang itu masanya itu berjonjot-jonjot. Jadi dia penyebabnya adalah si HPV. Biasanya 6 atau HPV 11. Kalau laringitis dia
pasti nanti dibilang laringnya itu hiperemis. Nah, kemudian ada satu lagi, granuloma laring. Nah, kalau granuloma dia nanti